100. Gak perlu pinjam 100. Harga geledek online tiket week nyamper terus. Harga geledek tiket hotel mulai dari 100 ribuan dan tiket pesawat mulai dari 300 ribuan. Nyamper di Jam Geledek. Samber tiketmu sekarang. Kesini ya? One shot. Saudara, Menteri BUMN Erick Thohir belum lama ini mengunggah foto kebersamaan dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan juga Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Dalam unggahannya, Erick Thohir berpantun dengan menyinggung demi cinta harus bersabar. Foto ini diunggah Erick Thohir di akun Instagram pribadi pada Minggu 22 Oktober lalu. Erick mengunggah momen itu saat menghadiri Hari Santri di Surabaya, Jawa Timur. Dalam keterangan foto, Erick menulis, jalan bareng ke Hari Santri bikin mulut tersenyum lebar. Baru pergi sehari sudah kangen istri, demi cinta harus bersabar. Unggahan ini relatif berbarengan dengan pengumuman Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal cawapres Prabowo Subianto. Sebelumnya, Erick pun disebut-sebut sebagai bakal cawapres potensial Prabowo Subianto. Saudara, kami lanjutkan perbincangan soal cawapres atau bacawapres yang sudah dipilih Prabowo Subianto dan juga Koalisi Indonesia Maju. Masih ada sekjen dari Partai Amanat Nasional, Pak Edi Suparno, dan melalui sambungan virtual sudah ada Pak Nyarwi Ahmad, yaitu dosen dari Komunikasi Politik UGM yang juga Direktur Eksekutif Indonesian Presidential Studies. Pak Edi, berikan kami gambaran paling rasional ke publik juga. Kenapa kemudian Gibran yang dipilih sih, Pak? Kemudian kenapa tidak Erick Thohir? Meskipun sudah disebutkan prosesnya begitu ya, tapi pertimbangan rasionalnya apa? Apa kemudian deal yang diberikan? Apakah ini benar-benar mempertimbangkan Jokowi efeknya atau seperti itu? Ada beberapa hal yang mungkin menjadi dasar pertimbangan yang bisa saya sampaikan di sini. Pertama, Mas Gibran itu representasi dari kaum muda milenial yang memang merupakan 52-54% pemilih di tahun 2024 besok. Jadi Mas Gibran bisa berbicara dengan bahasa kaum milenial, kaum muda, kaum pemilih pemula. Mas Gibran bisa berbicara dan bisa menyampaikan hal-hal yang menjadi kegundahan kaum milenial tersebut. Dan ini menurut saya sangat penting karena suaranya sangat menentukan. Kaum muda milenial ini kan membutuhkan sesuatu yang real, ya, membutuhkan sesuatu yang real. Apa yang bisa dilakukan dan apa langkahnya? Apakah itu rasional, logis atau tidak? Saya kira Mas Gibran sebagai tokoh muda itu bisa memberikan persepsi kepada teman-teman pemilih pemula dan milenial tentang hal-hal yang menjadi kegundahan mereka dan bisa disampaikan dalam bahasa mereka. Itu pertama. Kedua, Mas Gibran merupakan tokoh Jawa Tengah. Ya. Mas Gibran itu kita sudah pantau salah satu kandidat, sesungguhnya salah satu kandidat terkuat untuk Pilgub Jawa Tengah, andai kata beliau tidak dinominasikan sebagai cawapresnya Pak Prabowo. Dan saya kira mungkin saat ini adalah kandidat yang terkuat di sana. Jadi artinya apa? Ketokohannya di Jawa Tengah sudah sangat kuat. Dan kita memang membutuhkan basis kekuatan suara di Jawa Tengah. Termasuk pengalamannya di pemerintahan? Dan termasuk pengalaman di pemerintahan meskipun singkat, tetapi paling tidak sudah mengecap apa rasanya menjadi pejabat publik. Sudah bisa berhadapan dengan media, berhadapan dengan rakyat, berhadapan dengan DPR. Dengan media itu salah satu ya? Ya, salah satu kan, ya, membutuhkan keahlian untuk itu. Ya. Dan ketiga juga ya kita kan mengusung tema keberlanjutan. Mas Gibran merupakan representasi dari keberlanjutan itu. Jadi berbagai faktor, mungkin faktor-faktor yang lain yang belum saya bisa sampaikan, tetapi inilah faktor-faktor utama, terutama dari segi mudanya, dari segi representasi kaum muda milenialnya, dan dari representasi ya ketokohan Jawa. Pak Edi, sebentar. Keberlanjutan ini harus atik sedikit nih, karena keberlanjutan ini juga bisa menjadi banyak artinya. Apakah kemudian keberlanjutan program-program Pak Jokowi yang berhasil, misalkan, atau keberlanjutan keluarga? Karena ini sangat kental sekali isu ini beberapa hari belakang. Terima kasih, dan saya ingin mengkoreksi dan memberikan tekanan yang sangat tegas di sini bahwa ini adalah keberlanjutan program-program pemerintah yang akan dilaksanakan Pak Jokowi selama 10 tahun dan beliau memerintah. Jadi keberlanjutan di situ.
Bagaimana kita membuat fondasi pemerintahan, membuat fondasi pembangunan ekonomi, sosial, kemasyarakatan, lapangan kerja, industrialisasi, ya, kemandirian energi, kemandirian pangan yang kuat. Nah, ini akan kita lanjutkan ke depannya. Bagus lah pokoknya dari Pak Jokowi. Pasti, karena itu kan dibutuhkan oleh masyarakat dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sekarang. Kita lihat bagaimana Pak Jokowi dengan tegas dan sigap menangani COVID, dan ini penanganan COVID ya terbaik, salah satu terbaik di dunia ada di Indonesia. Jadi saya kira hal-hal seperti ini saya kira merupakan contoh dari keberlanjutan yang kita laksanakan, termasuk juga pembangunan infrastruktur, kemandirian energi, hilirisasi, industrialisasi menurut saya sangat penting untuk dilaksanakan. Pak Nyarwi, gimana kira-kira penjelasan Pak Edi tadi? Sudah rasionalkah menurut Anda kalau dari sisi komunikasi politik? Ya, begini, kalau dari sisi proses pemilihan kandidat ya, orang sebut kandidasi ya. Ini apa yang disampaikan Bang Edi ini ibaratnya market oriented presidential kandidasi. Jadi model memilih sosok pasangan capres-cawapres yang didasarkan betul pada kebutuhan apa yang terjadi di pasar. Contoh tadi ya, kalau misalnya mayoritas pemilihnya itu segmennya muda 52 sampai 34 tadi, maka dibutuhkan pendamping cawapres yang juga representasi anak muda. Dan bahkan bisa menarik ya suara kalangan anak muda gitu Bung Yanda. Nah, terus misalnya kalau untuk memenangkan ya peluang ya battleground itu yang menarik untuk dimasuki Jawa Tengah, maka kemudian ya cawapres yang benar-benar berasal dari Jawa Tengah dan punya basis dukungan kan gitu. Kalau misalnya bahwa ini sosok figur tuh yang anak muda yang punya pengalaman banyak, misalnya tidak hanya di pemerintahan tapi juga mengenal di dunia, pernah punya pengalaman di bisnis dan lain-lain, dan Indonesia ke depan tentu perlu menjadi negara yang punya kemampuan manajerial yang bagus, berkompetisi dalam ekonomi politik global misalnya, ya maka dibutuhkan figur yang punya background itu juga. Jadi itu contoh ya, tentu ada variabel-variabel lain yang juga bisa dipertimbangkan, dan sekarang ini Bung Yanda ya, ini juga sudah jadi tren ketika sosok kandidat dipilih baik dalam pilpres maupun pileg dan yang lain juga pilkada, itu memang selalu mempertimbangkan kondisi di lapangan, meskipun juga ada beberapa survei ya yang katanya Mas Gibran belum juga paling atas, tetapi kan ada pasar yang bisa diharapkan. Nah itu kan contoh gitu ya. Nah rasional yang lain, misalnya tadi argumen yang lain soal yang kedua ya, soal keberlanjutan. Pada aspek ini mungkin saya agak berbeda dengan Bang Edi Suparno ya. Silakan. Artinya keberlanjutan ini kan saya kira tidak hanya dengan Mas Gibran. Di sana banyak sekali ya para orang-orang yang pernah membantu Pak Jokowi yang juga mengerti betul di level pemerintahan, di level pusat ya, ketika bekerja bersama dengan Pak Jokowi. Nah di situ kan ada banyak juga yang masuk nominasi kandidat cawapres ya. Contohnya tadi yang ditampilkan di Instagram tadi Bang Erick Thohir misalnya, yang sebelumnya juga disuarakan oleh Bang Edi kan gitu. Tetapi tentu saja ada beberapa hal terkait dengan trust ya, mungkin bisa jadi kalau kita bicara lingkungan dalam pengelolaan stakeholder gitu ya, ini kan juga bukan hanya pemerintahan Pak Jokowi saja, tapi trust ke Pak Jokowi juga bisa jadi itu juga melekat pada brand keluarga Pak Jokowi. Nah di situ kan soal garanti bagaimana Indonesia ini ke depan ya diarahkan pembangunan seperti apa gitu kan. Orang kan bisa aja berharap ini bukan hanya putra Pak Jokowi, Pak Presiden ini bisa untuk mendapatkan dukungan milik Pak Jokowi saja, tidak. Tetapi juga jadi itu juga kemudian stakeholder, investor internasional dan lain-lain mitra kita itu makin yakin bahwa ini masih ada nih Pak Jokowi untuk melanjutkan ke Indonesia dengan berbagai agenda-agenda yang belum selesai. Contohnya misalnya renewable energy tadi disebutkan ya. Belum banyak sekali ya isu-isu selama ini yang jadi prioritas di pembangunan Pak Jokowi. Itu saya kira Bung Yanda. Pak Nyarwi Ahmad, dosen komunikasi politik dari UGM, kemudian juga Pak Sekjen, Pak Edi Suparno. Terima kasih sudah bersedia hadir kembali di studio Mini Kompas TV yang langsung di KPU RI. Pak Nyarwi, terima kasih juga. Semoga nanti bisa ngobrol-ngobrol lagi terkait dengan perkembangan politik tanah air saat ini. Ya, sama-sama. Saudara, usai jadi kami akan kembali terkait dengan sejumlah informasi lainnya terkhusus begitu ya. Di tahun politik, Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Persatuan Pembangunan, yaitu Sandiaga Salahuddin Uno, mengajak semua pihak memproduksi konten-konten yang menyejukkan. Kami kembali, informasi lengkapnya sesaat.
Harga geledek online tiket week nyamper terus. Harga geledek tiket hotel mulai dari 100 ribuan dan tiket pesawat mulai dari 300 ribuan. Nyamber di Jam Geledek. Samber tiketmu sekarang. Alex sering kembung, rewel, dan gak nyaman. 1 dari 4 anak mengalami gangguan pencernaan. Saya rekomendasikan Enfagro E Plus MFJM Pro Gentle Care. Dengan formula PHP yang lebih mudah dicerna, dilengkapi DHA lebih tinggi. Yuk Mam, dukung pencernaan sehat untuk proses belajar lebih cepat. Mau mie. Tenang, kan ada mie oven, pilihan lebih sehat. Produksinya di oven, bukan digoreng. Mie-nya kenyal, rasanya lebih enak. Enak! Mie oven, sehat, enak lagi. Pinjam dulu 100. Gak perlu pinjam 100. Harga geledek online tiket week nyamper terus. Harga geledek tiket hotel mulai dari 100 ribuan dan tiket pesawat mulai dari 300 ribuan. Nyamber di Jam Geledek. Samber tiketmu sekarang. Yuk, sarapan Energen sereal. Aku yang buat ya, Bu. Aku mau vanila. Aku mau yang coklat. Energen, sereal nomor 1 di Indonesia. Terbuat dari gandum Australia, bernutrisi dan mengenyangkan. Enak. Kenyang. Rasakan kelembutan coklat dipadukan dengan kebaikan susu. Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Pinjam dulu 100. Gak perlu pinjam 100. Harga geledek online tiket week nyamper terus. Harga geledek tiket hotel mulai dari 100 ribuan dan tiket pesawat mulai dari 300 ribuan. Nyamber di Jam Geledek. Samber tiketmu sekarang. Kita udah pakai pemutih, tapi kok baju dia lebih putih? Oh, pemutih. Kami pakai Vanish White. Lupakan pemutih. Pakai Vanish White setiap kali cuci. Dengan inovasi Crystal White, nodanya hilang. Baju ekstra putih. Beneran putih. Keren, nodanya hilang, beneran putih. Lupakan pemutih, pilih Vanish White. Fokus dan kepercayaan diriku sangat diperlukan. Gejala flu seperti bersin-bersin, hidung tersumbat, sakit kepala dan demam, reda dengan Ultra Flu. Ultra Flu, flu reda, lega rasanya. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Pinjam dulu 100. Gak perlu pinjam 100. Harga geledek online tiket week nyamper terus. Harga geledek tiket hotel mulai dari 100 ribuan dan tiket pesawat mulai dari 300 ribuan. Nyamber di Jam Geledek. Samber tiketmu sekarang. Saudara, di tahun politik ini, Ketua Bapilu dari Partai P3 atau Badan Pemenangan Pemilu P3, Sandiaga Salahuddin Uno, meminta pihak atau semua pihak ini dapat memproduksi konten-konten yang menyejukkan. Ini diungkapkan Sandi saat menghadiri acara Hari Santri Nasional di Masjid Istiqlal, Jakarta. Sandi mengingatkan jelang pemilu 2024 akan sangat banyak pihak yang saling berhadap-hadapan. Sandi mengajak para santri bisa mengatur konten-konten di media sosial dengan kreatif, membahas gagasan, dan bukan membahas kejelekan. Jika ini tahun politik, banyak yang saling berhadap-hadapan, bagaimana kita atur agar konten-konten itu kreatif dan membahas gagasan, bukan membahas kejelekan. Bagaimana konten-konten di media ini juga membahas tentang kemajuan, yang tentunya ciri khas daripada Indonesia yang penuh persatuan.
Masih terkait jelang pemilu 2024, Saudara, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) ini menggelar kirap pemilu di sejumlah daerah di tanah air. Tidak hanya berisi sosialisasi pemilu, kirap pemilu 2024 juga diwarnai dengan hadirnya nuansa seni dan budaya daerah setempat. Pentingnya pendidikan mengenai pemilihan umum menjelang pemilu 2024 membuat Komisi Pemilihan Umum atau KPU menggelar kirap pemilu yang digagas oleh Ketua KPU Hashim Asyari dan 6 anggota KPU yaitu Agus Melas, Betty Epsilon Indros, Muhammad Afifuddin, Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, Idam Holik, bersama Sekretaris Jenderal KPU Bernard Darmawan Sutrisno. Untuk lebih menarik antusias masyarakat, tim kirap KPU di setiap daerah berlomba-lomba untuk menampilkan potensi kebudayaan serta ciri khas daerah yang unik. Seperti pada jalur 3, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, kirap bertema Karanganyar Tempo Dulu dihadirkan dengan mengendarai kereta uap pabrik gula Tasikmadu dan para tim kirap menggunakan busana zaman dahulu. Pada Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, kirap diwarnai dengan suasana kerajaan. Hadirnya simbol kuda putih yang mengartikan kesucian, hingga adanya tarian kebo kinul yang menggambarkan halang dan rintangan saat pemilu yang harus bisa disingkirkan. Sedangkan jalur keempat, kirap dimulai dari Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, yang dimeriahkan dengan tarian Selamat Datang dan dilanjutkan dengan tarian Jepen khas Bulungan. Untuk prosesi serah terima bendera kirap dari Kota Pasir ke Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, tim kirap menghadirkan tarian Dayak khas kesenian setempat. Pada gelaran kirap pemilu saat ini dengan tema Pemilu sebagai Sarana Integrasi Bangsa, diharapkan tidak hanya menjadi upaya sosialisasi, namun juga bisa menjadi sarana pemersatu bangsa dengan keanekaragaman seni dan budaya menjelang pemilu 2024. Tim Liputan Kompas TV. Lo jadinya jalan liputan sama gue. Saudara, informasi tadi juga menutup jumpa kita di Rumah Pemilu hari ini. Jangan lupa pemilu akan kita laksanakan 14 Februari 2024. Jadi saksikan terus Kompas TV independen terpercaya untuk informasi update-nya. Terima kasih, sampai jumpa. Mengusung Prabowo Subianto dan Saudara Gibran sebagai calon wakil presiden. Orang tua itu hanya mendoakan dan merestui. Nilu, Senin 23 Oktober, pukul 8:30 malam di Kompas TV. Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Kompas Petang. Didukung oleh Luwak White Coffee, kopi nikmat nyaman diminum. Kopi nikmat nyaman diminum. Ditanya soal keanggotaannya di PDI Perjuangan usai diumumkan jadi cawapres Prabowo, Gibran menyatakan sudah berkomunikasi dengan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani. MK membentuk Mahkamah Kehormatan usut dugaan pelanggaran etik hakim atas putusan uji materi syarat cawapres. Salah satunya nama yang masuk jadi majelis kehormatan yakni mantan Ketua MK Jimli Asidiki. Survei Litbang Kompas menunjukkan sebanyak 60,7% responden menyebut majunya Wali Kota Solo yang juga putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Raka Buming Raka, di Pilpres 2024 merupakan bentuk politik dinasti.
Selamat sore saudara, Anda kini menyaksikan program Berita Kompas Petang. Hari ini ada saya Audrey Chandra dan Cynthia Rompas, hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Informasi pertama kami akan disampaikan Cynthia, silakan. Ya, terima kasih Audrey. Saudara, kita ke informasi pertama di Kompas Petang. Ditanya soal keanggotaannya di PDI Perjuangan, usai diumumkan menjadi Cawapres Prabowo, Gibran menyatakan sudah berkomunikasi dengan Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani. Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka masih masuk kantor dan menyelesaikan pekerjaan di Balai Kota Solo, Jawa Tengah, Senin pagi. Walau ada kabar jika Senin ini akan ada deklarasi dirinya bersama Prabowo Subianto sebagai peserta Pilpres 2024. Terkait statusnya di PDI Perjuangan, Gibran akan mengikuti mekanisme yang ada dan sudah bertemu dan berkomunikasi dengan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani jika nantinya resmi maju menjadi Cawapres Prabowo. Saya akan mengikuti mekanisme yang ada ya, saya aja. Mas, sekarang di PDIP seperti apa Mas? Apakah masih menjadi kader atau? Saya sudah berkomunikasi dengan Mbak Puan di Jumat malam kemarin, Mbak Puan dan Pak Arsyad, ya. Berarti Anda sudah nggak jadi kemenangan tuh apa? Wes ya, aku tak ning Putri Jomposki lho. Ora-orane aku ning bandara ya. Aku ning Solo. Hari ini ora-orane ning bandara, tenang wae. Hah? Di deklarasi hari ini kan kemarin dijadwalkan Pak Sugi tungguin aja ya. Udah orang santai, jadi orang itu santai aja ya. Partai Gerindra menggelar rapat pimpinan nasional hari ini usai Koalisi Indonesia Maju mengumumkan Wali Kota Solo yang juga putra sulung Presiden Jokowi sebagai bacawa pres Prabowo Subianto. Rapimnas dihadiri langsung baca pres yang juga Ketua Umum Gerindra Prabowo dan kader pusat maupun daerah Partai Gerindra. Prabowo bilang Rapimnas diadakan untuk konsolidasi menguatkan dukungan Ketua Umum Parpol Koalisi Indonesia Maju yang sepakat mengusung nama Gibran sebagai bakal calon wakil presiden Prabowo. Konsolidasi dan juga membulatkan dukungan. Sesudah tadi malam kita Koalisi Indonesia Maju ya, semua ketua kemarin malam berembuk dan kita sampaikan keputusan kita. Hari ini masing-masing partai saya kira konsolidasi di partai masing-masing dan saya hari ini akan memberi pengarahan kepada Rapimnas kita. Minggu malam, Ketua Umum Partai Pendukung Koalisi Indonesia Maju berkumpul di rumah Prabowo di Kertanegara. Dalam kesempatan ini, Prabowo Subianto mengumumkan nama putra sulung Jokowi sekaligus Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka sebagai Cawapres. Dan Saudara Gibran Raka Buming Raka sebagai calon wakil presiden dari Koalisi Indonesia Maju. Akan mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden Koalisi Indonesia Maju untuk 2024-2029 dan Saudara Gibran Raka Buming Raka sebagai calon wakil presiden dari Koalisi Indonesia Maju. Ini sekaligus adalah deklarasi yang kita sampaikan ke masyarakat umum dan pada tanggal 25 hari Rabu kita akan daftar di KPU. Saya kira tidak perlu ada pertanyaan lagi. Ini keputusan aklamasi bulat dan konsensus dan kita siap maju untuk Indonesia Maju. Pengumuman Gibran maju Cawapres hanya berselang beberapa jam setelah Jokowi memberi pernyataan soal restunya pada Gibran pada Minggu siang di sela-sela acara peringatan Hari Santri di Surabaya. Pernah
deklarasi? Ya, orang tua itu hanya tugasnya mendoakan. Tapi keputusan semuanya karena Bapak setuju nggak, Pak? Karena sudah dewasa ya. Jangan terlalu mencampuri urusan yang sudah diputuskan. Bapak setuju nggak kalau Gibran? Anak-anak kita. Bapak setuju nggak Pak kalau Gibran? Setuju nggak kalau Gibran? Orang tua itu hanya mendoakan dan merestui. Mendukung Mas Gibran di sini, Mas. Langkah politik Gibran di Pilpres 2024 dianggap merusak kaderisasi di partai politik dan ada jejak tangan Jokowi di balik mulusnya karir politik Gibran. Pilihan-pilihan ini akan mengganggu banyak pihak, terutama bagi teman-teman di partai politik, karena satu, ini merusak mekanisme di partai. Harusnya proses kandidasi itu betul-betul membuka ruang bagi kader-kader terbaiknya yang berpengalaman, yang sudah bekerja habis-habisan bagi partai. Dalam catatan kita semua, Gibran itu kan pemain baru di partai ya, yang kemudian dia baru ditugaskan menjadi wali kota. Tiba-tiba ada banyak fase yang harus dia lewati, tidak hanya fase di partai, tapi juga fase dalam penyelenggaraan. Sulit untuk dipungkiri bahwa ini bagian dari jejak tangan Pak Presiden Jokowi untuk memuluskan sehingga fase-fase itu terlewati. Sebelum diumumkan Prabowo, jalan Gibran ke arena politik tak terlepas dari sorotan putusan MK yang mengabulkan syarat cawapres pernah menjadi kepala daerah dan tak harus berusia 40 tahun. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, hari ini ada dua agenda politik penting. Gerindra menggelar Rapimnas usai Gibran didukung Koalisi Indonesia Maju sebagai bacawa pres Prabowo. Sementara tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud menggelar rapat finalisasi yang juga membahas status Gibran Raka Buming Raka sebagai juru kampanye Ganjar Mahfud. Ada jurnalis Kompas TV Triksi Valencia di Rapimnas Gerindra dan juga sudah ada jurnalis Kompas TV Niputu Trisnanda di Gedung HIN Jakarta Pusat, lokasi di mana rapat TPN Ganjar Mahfud digelar. Terlebih dahulu kita akan ke Rapimnas Partai Gerindra. Triksi, benarkah hari ini Prabowo Gibran akan melakukan deklarasi secara resmi sebagai pasangan baca wapres 2024, Triksi? Ya, Cynthia, bisa dikonfirmasi bahwa pada hari ini agendanya adalah fokus ke rapat pimpinan nasional Partai Gerindra. Seperti tadi yang sudah disampaikan juga oleh Prabowo Subianto selaku Ketua Umum Partai Gerindra, bahwa hari ini akan menkonsolidasikan, menyampaikan apa yang menjadi hasil usulan ataupun juga hasil rapat dari rapat final semalam dengan 7 Ketua Umum Partai Koalisi Indonesia. Ahmad dari Rapimnas tersebut, yakni yang pertama adalah seluruh jajaran dari provinsi hingga ke akar ini menyetujui akan bersama-sama akan berbagai cara untuk memenangkan pasangan dan juga adalah disepakati terkait dengan skema maupun juga teknis pendaftaran ke KPU nantinya seperti apa yang juga akan disampaikan ke awak media sebelum hari pendaftaran. Tadi kalau kami juga mengutip apa yang disampaikan oleh Sufmi Dasko Ahmad bahwa memang pada hari ini berfokus pada rapat internal saja, dan kami juga sudah pastikan kepada pihak dari Gibran Raka Buming Raka bahwa dirinya ini masih berada di Solo dan masih ada giat hingga malam hari ini. Maka dari itu pada hari ini juga dipastikan tidak akan hadir di Rapimnas karena memang juga sudah selesai untuk rapatnya sendiri, Setia dan juga saudara. Lalu kemudian juga yang tadi kami sempat tanyakan kepada Sufmi Dasko Ahmad, kapan kemudian pasangan bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden ini akan tampil secara bersamaan. Apakah nanti akan ada waktu untuk sebelum mendaftar ke KPU keduanya tampil bersama? Lalu disampaikan juga bahwa memang masih dilakukan perumusan apakah nanti akan ada acara-acara ataupun juga sesuatu yang akan ditampilkan sebelum nanti mendaftar secara bersama-sama ke Komisi Pemilihan Umum pada tanggal 25 Oktober mendatang, Cynthia dan juga saudara. Tapi ada dua hal yang kemudian menarik untuk diperhatikan dari hasil Rapimnas pada hari ini adalah yang pertama, tadi disampaikan bahwa esok hari akan ada satu lagi partai yang kemudian merapat ke Koalisi Indonesia Maju, yakni Partai Solidaritas Indonesia. Tadi sudah disampaikan oleh Sufmi Dasko Ahmad selaku Ketua Harian
Partai Gerindra bahwa sudah diundang dan kemungkinan besar Prabowo Subianto selaku Ketua Umum Partai Gerindra ini juga turut hadir dalam deklarasi tersebut. Apakah di momen tersebut Gibran Rakabuming Raka ini akan hadir juga? Dipastikan ini masih terus dikonfirmasi karena memang masih belum ada informasi ataupun juga undangan-undangan yang disampaikan terkait dengan siapa yang kemudian diundang dalam deklarasi PSI tersebut. Jadi kita nantikan esok hari, Cynthia, seperti apa juga momen deklarasi PSI kepada Koalisi Indonesia Maju. Cynthia. Baik, kita akan bergeser ke Gedung HN Jakarta Pusat. Sudah ada Niputu Trisnanda di sana. Putu, seperti apa reaksi TPN Ganjar Mahfud usai nama Gibran jadi cawapres Prabowo Subianto? Dan seperti apa, Putu, keanggotaan Gibran kita tahu sebagai jubir di TPN. Apakah sudah ada nama penggantinya atau seperti apa nanti mekanismenya? Ya, sampai dengan sore hari ini, Cynthia dan juga saudara, TPN masih bersikap santai saja karena kalau kita lihat bagaimana kemudian kegiatan-kegiatan rapat ini tetap dilakukan oleh TPN, tentu saja sampai dengan saat ini juga TPN belum mengumumkan secara resmi struktur lengkap dari tim pemenangan Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD. Artinya memang perpindahan atau pergantian nama ini masih mungkin dilakukan. Itu pun menjadi nama Gibran yang tadinya juga tergabung di TPN, tentu saja ini jadi pembahasan. Namun kalau kita lihat bagaimana respons dari TPN, dari anggota-anggota TPN, baik itu dari ketua ataupun juga wakil, sampai dengan saat ini memang fokusnya sama, ya ini memenangkan Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD. Bagaimana kemudian daerah-daerah ini mulai disisir satu persatu jadwal perjalanan, baik itu safari politik untuk Ganjar ataupun juga untuk Mahfud ini disusun oleh TPN, sehingga sampai dengan saat ini peran ataupun juga nasib dari Gibran Rakabuming Raka ini belum diputuskan. Di sisi lain juga, Cynthia dan juga saudara, yang harus dicermati, Gibran meskipun sudah diusung oleh Golkar, lalu pada malam hari kemarin ini juga sudah diumumkan oleh ketua-ketua umum dari Koalisi Indonesia Maju, Gibran ini merupakan calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto. Tetapi Gibran belum muncul satu frame atau satu gambar bersama Prabowo Subianto. Jadi baik itu nasibnya di PDI Perjuangan ataupun juga di TPN ini belum bisa dipastikan secara resmi. Kuncinya bola panas ada di Gibran Rakabuming Raka. Jika memang memilih untuk berpindah ke Prabowo Subianto, tentu saja keanggotaannya di PDI Perjuangan ataupun juga perannya di TPN ini pastinya akan hilang begitu saja. Kita nantikan nanti bagaimana, Cynthia dan juga saudara. Baik, terima kasih Niputu Trisnanda, dan sebelumnya juga sudah ada Triksi Valencia. Terima kasih rekan-rekan. Saudara, informasi lainnya di Kompas Petang akan kami hadirkan selepas jeda. Di antaranya Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman tidak mempermasalahkan adanya laporan dugaan pelanggaran etik pasca dirinya bacakan putusan MK terkait gugatan batas usia peserta Pilpres. White Coffee, kopi nikmat nyaman diminum. Kopi nikmat nyaman diminum. Luwak White Coffee, kopi nikmat nyaman diminum. Luwak White Coffee berkomitmen mendukung sepak bola Indonesia mendunia. Indonesia, we're ready. Let's have fun. Get ready. We are coming to Jakarta, baby. Keep fighting bersama Luwak White Coffee. Kopi nikmat nyaman diminum. Prenagen kaya akan protein, omega 3 dan kalsium. Penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Minum selama hamil 9 bulan. Prenagen. Minum dulu biar nggak capek. Senang kan melihat anak tumbuh dengan baik bersama Morinaga Cilgo. Nutrisi berkualitas untuk dukung daya tahan tubuh, bantu tumbuh kembangnya. Morinaga Cilgo. Galon Le Mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Yuk, sarapan Energen sereal. Aku yang buat ya, Bu. Aku mau vanila. Aku mau yang coklat. Energen, sereal nomor 1 di Indonesia. Terbuat dari gandum Australia. Bernutrisi dan mengenyangkan. Kenyang. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka
Kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Terus, enaknya terus. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Oleh terus. Gak nempel di gigi. Slay, oleh. Le Mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le Mineral. Mandi pakai sabun saja, kuman kotorannya masih ada. Baru ProGuard Daily Purifying. Si mineral angkat kotoran sampai pori terdalam. Antibacterial Plus lawan 99,9% kuman. Kulit bersih maksimal dengan ProGuard Daily Purifying. Wings Care. Dunia terus berputar. Begitu banyak hal yang berakhir, namun banyak juga yang kembali dalam bentuk baru, memberi harapan baru. Seperti botol plastikmu yang dapat menjadi barang baru lagi melalui gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral. Kini, plastik tidak lagi menjadi sampah, namun terus berputar dengan dipilah dan didaur ulang menjadi baru. Semua bisa mengambil peran penting dalam perputaran itu dari hulu ke hilir. Mulai dari kamu yang memilah sampah dari rumah, pemulung yang mengumpulkannya, hingga pekerja pabrik yang mendaur ulang. Bersama gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral, mari jadikan botol plastikmu jadi baru lagi. Oh. Aha, aku tahu. Ayah butuh sikat gigi Pepsodent baru yang dibeli ibu. Ini pasti lebih nyaman. Pepsodent Brilian? Sangat lembut dan nyaman. Nah, bener kan? Pepsodent Brilian, nyaman sikatnya, nyaman harganya. Galon Le Mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Luwak White Coffee. Kopi nikmat, nyaman diminum. Kopi nikmat, nyaman diminum. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang. Saya Cynthia Rompas. Saudara, Mahkamah Konstitusi menolak gugatan batas usia maksimal calon presiden 70 tahun serta tidak pernah terlibat pelanggaran hak asasi manusia atau HAM. Mahkamah Konstitusi menilai permohonan yang diajukan penggugat kehilangan objek. Hakim Konstitusi juga menyebut kedudukan hukum pemohon dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan. Dengan ditolaknya gugatan ini, maka pasangan bakal calon Presiden Prabowo Subianto dan bakal calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dapat melenggang mulus dalam pendaftaran Pilpres 2024. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya, amar putusan mengadili 1. Menyatakan permohonan para pemohon sepanjang pengujian norma pasal 169 huruf Q Undang-Undang 7 2017 tidak dapat diterima. 2. Menolak permohonan para pemohon untuk selain dan selebihnya. Sementara itu, terkait putusan MK soal syarat Capres-Cawapres, Mahkamah Konstitusi telah menerima 7 laporan soal dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim. Merespon laporan tersebut, Mahkamah Konstitusi akan segera membentuk majelis kehormatan untuk menangani 7 laporan yang masuk. Majelis Kehormatan yang dibentuk MK berisikan 3 anggota. Salah satunya adalah mantan Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2003 hingga 2008, Jimli Ashidik. Jimli bersama Bintan Saragih dan Wahduddin Adams menjadi Majelis Kehormatan MK untuk mengusut dugaan pelanggaran etik dan perilaku hakim. Barang berdua Pak Amran. Barang aja berdua Pak Amran.
Ketua MK Anwar Usman menyebut putusan MK terkait batasan usia peserta Pilpres sudah sesuai tahapan dan aturan. Anwar Usman menambahkan tidak mempermasalahkan adanya laporan itu karena merupakan hal wajar. Ini sekali lagi yang diadili itu adalah norma pengujian undang-undang. Jadi norma abstrak. Itu bukan mengadili fakta atau sebuah kasus. Tapi yang pasti sekali lagi, kami bersembilan bekerja selama ini, 9 hakim konstitusi, berdasarkan hukum acara yang berlaku. Dan kami hanya tunduk kepada konstitusi, serta hanya takut kepada Tuhan yang Maha Kuasa. 5 hakim konstitusi dilaporkan atas dugaan pelanggaran etik pasca putusan MK terkait batasan usia peserta Pilpres. Pelapor menilai putusan itu melanggar peraturan MK hingga cacat formil. Sementara Ketua MK Anwar Usman tak permasalahkan adanya laporan itu karena putusan yang dibacakannya sudah sesuai tahapan dan aturan. Kita ulas lebih dalam bersama pakar hukum tata negara STHI Jantera, Bivitri Susanti. Selamat sore Mbak Bivitri, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Saya langsung saja, menurut perspektif Anda, putusan MK ini ada pelanggaran etik tidak? Menurut saya ada, karena yang paling kelihatan adalah benturan kepentingan antara Ketua MK dengan nama yang disebut oleh pemohon di dalam permohonannya. Ini permohonan yang dikabulkan ya, jadi langsung terlihat jelas orang yang akan mengambil keuntungan, walaupun dia bukan pemohon tapi disebut namanya, itu memang keponakan dari Ketua MK, itu yang paling jelas. Tapi hal lainnya juga banyak sih Mbak, misalnya bahwa legal standingnya pemohon, Almas Saki Biru, jadi legal standing itu kan apakah kita itu ketika menjadi pemohon memang berhak atau tidak mengajukan permohonannya. Biasanya akan diuji apakah betul kita mengalami kerugian sebagai akibat dari pasal yang dimintakan untuk diuji itu. Nah biasanya MK itu ketat sekali, sampai partai yang tidak masuk dalam DPR saja itu tidak boleh atau tidak diterima legal standingnya ketika mempersoalkan sebuah peraturan yang terkait dengan kedudukan partai politik, dalam hal ini waktu itu presidential threshold. Nah tapi kenapa misalnya dalam putusan yang nomor 90 itu Almas Saki Biru yang salah satu argumentasinya adalah karena dia adalah pengagum dari Gibran Rakabuming, itu bisa diterima sebagai legal standing. Dan kemudian banyak lagi yang kita juga bisa baca semua sebenarnya di pendapat berbeda dari 4 hakim konstitusi yang dengan gamblang menceritakan begitu banyak ketidaknormalan dalam hukum acara yang dilakukan waktu pemeriksaan permohonan itu berlangsung sebelum diambilnya putusan tersebut. Jadi sebenarnya sudah banyak poin-poin penting yang dinilai ada pelanggaran etik. Jika memang terbukti ada pelanggaran etik, ini sanksi atau hukumannya bagi yang dilaporkan akan seperti apa? Bagi yang dilaporkan itu ada beberapa jenis, ada yang sifatnya teguran juga ada yang teguran lisan, ada juga yang tertulis. Kemudian tapi yang paling berat adalah tentu saja pemecatan. Nah ini yang kita mesti lihat lagi dalam proses nanti, setahu saya juga tidak hanya 1 pengaduan etik, tapi paling tidak sudah ada 4 dan mungkin akan bertambah lagi minggu ini. Dan itu nanti yang semua akan diperiksa dan sanksinya itu sesuai dengan pedoman kode etiknya MK sendiri. Paling berat adalah pemecatan. Artinya yang akan terkena sanksi langsung adalah mereka yang dilaporkan. Lalu bagaimana dengan ketetapan hukum yang sudah ditetapkan itu? Ya, itu memang tidak akan terpengaruh. Jadi kalau putusan pengadilan itu memang hanya bisa dikoreksi melalui upaya hukum berikutnya atau upaya hukum yang tersedia. Nah, dalam konteks putusan Mahkamah Konstitusi memang tidak ada upaya hukum yang bisa dilakukan. Jadi tidak ada banding, kasasi itu tidak ada, langsung final dan mengikat. Nah, yang dipermasalahkan dalam etik adalah perilaku dari hakim yang memutus perkara itu. Jadi seandainya misalnya ya ditemukan pelanggaran yang sangat berat sehingga terjadi pemecatan, itu pun terhadap putusannya tidak akan mengubah apapun. Tapi memang Mbak, satu catatan lagi adalah kalau nanti terbukti ada benturan kepentingan, sebenarnya
ada satu pasal di Mahkamah Konstitusi yang bilang bahwa kalau memang ada benturan kepentingan, sebenarnya putusan itu tidak sah. Itu ada dalam undang-undang. Nah, tapi sementara ini, sebelum semua proses berlangsung, putusan itu memang tidak bisa kita apa-apakan lagi, kecuali nanti suatu saat ada lagi yang memohonkan perkara yang sama. Ya, ini kan akan segera sedang dibentuk suatu majelis untuk menangani kasus ini. Salah satunya adalah mantan Hakim Mahkamah Konstitusi Jimli Asidik. Bagaimana Anda melihatnya? Ya, ada 3 ya, mantan Ketua MK Pak Jimli atau Prof Jimli, kemudian ada Prof Dintan Saragih dari akademisi, dan satu lagi adalah Pak Wahidudin Adams. Beliau itu salah satu Hakim MK. Saya masih punya catatan sebenarnya, tak kurang hormat saya pada Prof Jimli, apalagi beliau juga mantan Ketua Mahkamah Konstitusi. Tapi kita semua publik sudah tahu bahwa sekarang Prof Jimli juga membantu di timnya Pak Prabowo sebenarnya ya. Kemudian itu saja menurut saya sudah menjadi catatan yang artinya nanti MK harus membuktikan kepada publik bahwa memang benar dia bisa mandiri meskipun ada catatan-catatan ini. Tapi bahwa ini sudah dibentuk, bisa segera bekerja, ini satu step gitu ya, tapi catatan itu tidak boleh kita pinggirkan begitu saja. Oke, apakah nantinya catatan yang Anda garis bawah ini akan menimbulkan konflik of interest? Potensi pasti ada, tapi saya kira kita nanti harus lihatnya post factum ya, kita lihat nanti dalam proses setelah fakta-faktanya terjadi, baru bisa kita simpulkan. Kalau potensinya sih ada nih, karena ini memang sangat politis, harusnya betul-betul independen, dan ada satu hakim MK pun dari 3 itu kan satu hakim MK tuh ya, Pak Wahidudin Adams, itu juga berpotensi membuat MK ini akan cenderung sungkan barangkali untuk memberikan sanksi yang terlalu keras begitu, padahal ini sebenarnya pelanggarannya sangat berat. Oke, baik, terima kasih Mbak Bivitri Susanti, pakar hukum tata negara STHI Jantera, sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Saudara, informasi lainnya di Kompas Petang akan kami hadirkan selepas jeda. Di antaranya kebakaran menghanguskan 4 bangunan di Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Sumatera Barat. Survei Litbang Kompas menunjukkan sebanyak 60,7% responden menyebut majunya Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka di Pilpres merupakan bentuk politik dinasti. Selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Tetap bersama kami. Luwak White Coffee, kopi nikmat nyaman diminum. Kopi nikmat, nyaman diminum. Yuk, sarapan Energen sereal. Aku yang buat ya, Bu. Aku mau vanila. Aku mau yang coklat. Energen, sereal nomor 1 di Indonesia. Terbuat dari gandum Australia, bernutrisi dan mengenyangkan. Kenyang. Luwak White Coffee, kopi nikmat nyaman diminum. Luwak White Coffee berkomitmen mendukung sepak bola Indonesia mendunia. Indonesia, We're ready. Let's have fun. We are coming to Jakarta, baby. Keep fighting bersama Luwak Fighters Cup. Kopi nikmat, nyaman diminum. Coli terus, enaknya terus. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Coli terus. Gak nempel di gigi. Slay, oleh. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Rasa takoyaki yang creamy, asin, manis, bertabur katsu bushi. Nikmatnya sungguh meriah. Indomie Ramen Series, nikmat otentiknya Pangzoku. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini.
Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Hey guys. Ku bawa segelas susu, tunjukin gaya paling kerenmu. Mainkan beatmu, nyanyikan lagu, semua mata tertuju padamu. Hey, lihat aku, putar celup jadi seru. Hey, lihat aku, putar celup jadi seru. Mau mie. Tenang, kan ada mie oven, pilihan lebih sehat. Produksinya di oven, bukan digoreng. Mie-nya kenyal, rasanya lebih enak. Enak, mie oven, sehat, enak lagi. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Luwak White Coffee, kopi nikmat nyaman diminum. Kopi nikmat, nyaman diminum. Terima kasih, saya Cynthia Rompas masih menemani Anda di Kompas Petang. Saudara, kebakaran menghanguskan 4 bangunan di Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, Senin siang. Pemadam kebakaran senior, tolong senior dibantu pemadam kebakaran senior di Jalan Matun Tapa, Buah Patai senior. Tolong dibantu. Api dengan cepat membesar dan membakar 4 rumah di kawasan Batuang Taba, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Sumatera Barat. Penyebab kebakaran diduga terjadi akibat percikan api dari salah satu rumah yang menjual BBM eceran. Tidak ada korban jiwa, namun akibat kebakaran, kerugian ditaksir mencapai 1,5 miliar rupiah. Senin siang, 9 unit mobil damkar Kota Padang langsung memadamkan kebakaran Batuang Taba di Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang. 45 menit kebakaran dapat dipadamkan oleh 50 personel damkar. Tim Polres dan tim damkar Padang masih menyelidiki dugaan percikan api dari salah satu rumah yang menjual BBM eceran. Tidak ada korban jiwa, namun kebakaran menyebabkan kerugian mencapai 1,5 miliar rupiah. Informasi lain, saudara, tersangka pembunuhan ibu dan anak di Subang, Mimin, yang merupakan istri muda dari suami dan ayah korban, beserta kedua anaknya berangkat ke Bandung untuk memenuhi wajib lapor hari ini. Didampingi kuasa hukumnya, tersangka Mimin dan kedua anaknya berangkat menuju Polda Jabar dari rumahnya di Cijengkol, Serang Panjang, Subang, Jawa Barat, Senin siang. Mimin kembali membantah semua tuduhan pengakuan tersangka Danu dan bersikukuh dirinya tak terlibat pembunuhan korban. Harapan kami di sini sekeluarga ya, saya dan anak-anak semoga cepat terungkap, tapi yang pelaku yang sebenarnya bukan apa ya semoga aja pelaku yang sebenarnya itu yang ditangkap. Itu bukan secara tudingan-tudingan yang nggak jelas gitulah. Sementara itu, saudara, tempat kejadian perkara pembunuhan ibu dan anak di Subang tampak sepi. Sebelumnya Sabtu lalu polisi kembali memasang garis polisi.
Menurut polisi, rencana akan kembali melakukan olah TKP untuk mencari barang bukti yang tertinggal pada Selasa esok. Polisi menyebut sudah cukup bukti untuk menetapkan 5 orang sebagai tersangka. Dari 5 orang tersangka, 2 diantaranya Yosep dan Danu sudah ditahan. Sedangkan tersangka Mimin, yakni istri muda Yosep dan kedua anaknya belum ditahan dan hanya dikenai wajib lapor karena polisi masih melengkapi alat bukti. Polisi menilai para tersangka tidak kooperatif memberikan keterangan saat pemeriksaan. Melakukan pemeriksaan itu dengan mencari keterangan dari beberapa tersangka. Memang sampai sekarang tersangka masih belum kooperatif memberikan informasi yang kita perlukan. Keterangan tersangka ini tidak konsisten yang kita peroleh. Kadang-kadang malah melakukan pengingkaran terhadap informasi-informasi yang kita cross-check. Saudara, informasi lainnya akan disampaikan rekan saya, Audrey Chandra. Silakan, Audrey. Cynthia, terima kasih. Survei Litbang Kompas, Saudara, menunjukkan sebanyak 60,7% responden menyebut majunya Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024 merupakan bentuk politik dinasti. Ketua Umum Partai Golkar mengaku sudah berkomunikasi dengan PDI Perjuangan terkait pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wakil presiden. White Coffee, kopi nikmat nyaman diminum. Kopi nikmat nyaman diminum. Prenagen kaya akan protein, omega 3, dan kalsium. Penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Minum selama hamil 9 bulan. Prenagen. Minum dulu biar nggak capek. Senang kan melihat anak tumbuh dengan baik bersama Morinaga Cilgo, nutrisi berkualitas untuk dukung daya tahan tubuh, bantu tumbuh kembangnya. Morinaga Cilgo. Galon Le Mineral 100% bebas BPA, aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Mau mie. Tenang, kan ada mie oven, pilihan lebih sehat. Produksinya di oven, bukan digoreng. Mie-nya kenyal, rasanya lebih enak. Enak, mie oven, sehat, enak lagi. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Biasanya pasta gigi bersiwak nggak enak dan bikin mual. Sekarang kita pakai pasta gigi baru Baraka. Kandungan siwak plus green tea-nya menyikat gigi lebih nyaman, bersih, dan segar. Gigi kuat cegah lubang sejak 1 kali sikat. Baru Barakat, gigi sehat yakin Barakat. Galon Le Mineral 100% bebas BPA, aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Hey guys. Ku bawa segelas susu, tunjukin gaya paling kerenmu. Mainkan beatmu, nyanyikan lagu, semua mata tertuju padamu. Hey, lihat aku, putar celup jadi seru. Hey, lihat aku, putar celup jadi seru. Mau mie. Tenang, kan ada mie oven, pilihan lebih sehat. Produksinya di oven, bukan digoreng. Mie-nya kenyal, rasanya lebih enak. Enak, mie
oven. Sehat, enak lagi. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Luwak White Coffee. Kopi nikmat, nyaman diminum. Luwak White Coffee berkomitmen mendukung sepak bola Indonesia mendunia. Indonesia, we're ready. Let's have fun. Gamere. We are coming to Jakarta, baby. Keep fighting bersama Luwak White Coffee. Kopi nikmat, nyaman diminum. Luwak White Coffee. Kopi nikmat, nyaman diminum. Kopi nikmat, nyaman diminum. Inilah adalah kondisi terbaru setelah Rapimnas Partai Gerindra yang berlangsung di Dharma Wangsa, Jakarta Selatan. Kita akan simak bersama pernyataan paling baru dari Ketua Umum sekaligus juga bakal calon Presiden Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto. Saya sudah minta waktu untuk menghadap Ibu Mega. Masih menunggu. Nggak tahu. Pak, dengan majunya Mas Gibran ini bagaimana bisa menjamin bahwa pemerintahan sarana Saya kira kita semua sudah dewasa, ya kan? Kita juga sudah punya kesadaran, pemikiran. Tidak perlu kita pakai sarana prasarana pemerintah. Saya sendiri selama ini kalau udah bukan kepentingan dinas, saya kemana-mana saya juga pakai sarana sendiri. Ya. Kita dewasa, kita memberi contoh, ya. Ya. Pak Prabowo, Pak Jokowi dan Ketua MK Mas Gibran digugat ke KPK. Dilaporkan ke KPK. Nanti saya putuskan, ya. Pak Prabowo, Pak Jokowi dengan Mas Gibran gitu, Pak? Iya, terus. Masa saya cerita sama Anda? Pak Prabowo boleh dong Pak Jokowi, Pak Ketua MK dan Mas Gibran dilaporkan ke KPK oleh Koalisi Sipil dugaan tindak pidana KKN, kolusi dan nepotisme. Seperti apa tanggapan Anda? Ya, saya terlalu tua, Gibran terlalu muda, ini itu, ya ini namanya politik Indonesia kadang-kadang tidak fair, ya. Itu. Ya. isu dinasti politik ya Bapak? Oh, dinasti, semua dinasti, Bung. Semua dinasti, ya kan? Kita jangan cari yang negatif lah. Cari yang positif, ya. Orang ingin berbakti. Apa salahnya? Ya kan? Saya juga dinasti. Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Joyosumo. Saya paman saya gugur untuk Republik Indonesia. Kita dinasti Merah Putih. Kita dinasti patriot. Kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi ingin berbakti untuk rakyat, kenapa? Salahnya apa? Jadi berpikir yang baik lah, berpikir positif, ya. Oke, terima kasih. Tadi ditanya apakah termasuk Gibran ini bacawa pres termasuk dinasti politik, tadi baca pres Prabowo Subianto yang juga sekaligus Ketua Umum Prabowo Subianto menjawab dinasti politik
salahnya apa? Nah, berkaitan dengan dinasti politik, ini juga ada survei Litbang Kompas, saudara, yang menunjukkan 60,7% responden menyebut majunya wali kota Solo yang juga merupakan putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024 adalah bentuk politik dinasti. Survei dilakukan dengan pengumpulan pendapat melalui telepon pada tanggal 16 hingga 18 Oktober dan lebih lengkapnya kita akan bahas terkait dengan isu politik dinasti ini terkait dengan majunya putra sulung Jokowi Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024 bersama peneliti Litbang Kompas Yohan Wahyu. Selamat sore Mas Yohan. Selamat sore. Tadi ketika ditanya nih oleh responden, apakah terpilihnya Gibran untuk melaju ke Pilpres ini merupakan sebagai bentuk politik dinasti? Ada 60,7% menyatakan iya, sementara 24,7% menyatakan bukan bentuk politik dinasti. Sisanya responden menyatakan tidak tahu. Jadi ini bisa dikatakan respon publik negatif dengan majunya Gibran? Iya, sejak pendapat ini kan juga sering kita menangkap persepsi publik ya. Kita tahu ketika jajak pendapat ini dilakukan, proses di Mahkamah Konstitusi itu kan sedang berjalan ya. Dan kita tahu opini publik pada saat itu memang selalu dikait-kaitkan wacana Gibran Rakabuming Raka dalam bursa capres itu dikait-kaitkan dengan wacana soal politik dinasti. Karena itu kita ingin menangkap apa benar ketika Gibran masuk dalam kontestasi itu juga bagian dari politik dinasti ya. Kita ingin menangkap respon publik ya, persepsi publik ya. Dan hasilnya memang ada 60,7% yang mengatakan, publik mengakui, responden mengakui bahwa ketika Gibran itu maju dia sebagai cawapres itu adalah bentuk dari politik dinasti. Sebagian yang lain menyatakan sebaliknya tidak menjadi bagian politik dinasti. Jadi memang kita coba menangkap persepsi publik ketika proses di MK berjalan di satu sisi, di sisi yang lain memang wacana atau diskursus soal politik dinasti itu menguat gitu ya pada akhir-akhir belakangan ini. Padahal kalau kita lihat rekam jejaknya, Gibran ini kan muncul ketika Pilkada 2020 seperti halnya Bobi Nasution, iparnya yang juga maju di Pilkada Kota Medan di tahun 2020. Wacananya tidak begitu kuat dibandingkan wacana sekarang soal politik dinasti yang sama-sama keduanya maju dalam kontestasi politik. Tensinya menjadi kuat ketika memang proses di MK, kemudian hasil MK itu kemudian menyatakan ada yang menyatakan usia 40 tahun menjadi kepala daerah atau pengalaman usia 40 tahun bisa maju Pilpres atau pengalaman sebagai kepala daerah. Artinya memang tensi yang membuat isu politik dinasti ini menguat dan muncul itu tidak lepas dari polemik dari putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi berbuat tonnya negatif ketika hasil putusan MK. Karena kan tadi baru saja kita dengarkan bersama Baca Pres Prabowo bilang salahnya apa kalau politik dinasti. Prabowo juga demikian seperti itu. Ya, sebenarnya kan tidak ada yang salah dan netral saja ya awalnya ketika kita bilang politik dinasti dalam konstelasi politik, hampir semua tokoh sebagian besar kan juga memiliki dinasti. Tapi kan sebenarnya sejauh mana proses prosedural itu dilalui gitu ya. Kita tahu seringkali pernah dulu ada anggapan ketika dipilih langsung oleh rakyat sebenarnya sah-sah saja. Tapi ada tahapan yang sebenarnya kita tidak, mungkin publik tidak tahu dalam proses kandidasi, ya proses bagaimana dia menjadi calon, proses bagaimana dia kemudian diputuskan menjadi calon. Ini kan kita tidak tahu, publik tidak bisa mengakses informasi itu. Publik hanya bisa mengakses ketika sang calon itu sudah masuk di surat suara dan kemudian berhak untuk dipilih. Jadi proses potensi politik dinasti praktek ini sebenarnya ukurannya lebih ke prosedural gitu ya, apakah prosedural demokrasi itu dilalui atau tidak. Semua punya hak gitu ya. Jajak pendapat Kompas juga menyebutkan apakah politik dinasti itu jika ada larangan untuk mencegah politik dinasti itu apakah sebuah bentuk membatasi hak politik orang lain. Ini pendapatnya terbelah ya, yang 47,2% menyatakan ya itu akan membatasi hak politik dan 41,9%
tidak membatasi hak politik. Artinya bisa dibilang juga, Mas Wahyu, kalau misalnya mungkin responden ini sebagian besar tidak apa-apa dengan politik dinasti, asalkan ada tahapan demi tahapan yang harus dilalui. Ya benar, jadi ada menyeimbangkan antara satu sisi hak politik semua orang harus dijamin, di sisi yang lain prosedur demokrasi, tahapan-tahapan proses dari mulai kandidasi, kemudian seleksi dalam konteks pemilihan itu juga harus dilalui dengan benar, dan semua orang punya kesempatan yang sama baik di tahapan kandidasi maupun di tahapan seleksi. Ini yang sebenarnya jadi titik tekan ketika kita seringkali memperdebatkan soal politik dinasti. Padahal kita sudah pernah ada upaya untuk membatasi lahirnya politik dinasti itu dengan waktu itu kasus pilkada ya, di pasal 7 Undang-Undang Pilkada, Undang-Undang 8 tahun 2015 soal larangan bagi keluarga dari petahana, baik dari keluarga baik sisi atas, bawah, kiri, kanan ya, ipar, kakak, orang tua, anak, itu dilarang selama 1 periode selama petahana menjabat. Aturan ini kemudian diuji materi dan diloloskan oleh MK untuk dihapuskan. Artinya memang upaya yang dinilai karena salah satu alasannya adalah membatasi hak politik. Gitu. Terima kasih untuk ulasannya, Mas Wahyu. Terima kasih. Peneliti dari Litbang Kompas terkait dengan dinasti, Mas Yohan maksud saya, terkait dengan dinasti politik Gibran Rakabuming Raka yang juga putra sulung Presiden Jokowi. Kita ke informasi berikutnya, Saudara. Satuan Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi memamerkan 72 karya busana pada perhelatan Jakarta Muslim Fashion Week 2024. Satuan Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi memamerkan 72 karya busana pada perhelatan Jakarta Muslim Fashion Week 2024. 72 karya busana tersebut merupakan hasil dari siswa dan mahasiswa dari 12 satuan pendidikan vokasi di bawah bimbingan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Kemendikbudristek. Mereka memamerkan karyanya lewat acara peragaan busana bertajuk Mahakarya Vokasi Adi Busana di AIS BSD Tangerang. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Kiki Yulianti, mengatakan bahwa perhelatan busana tersebut merupakan salah satu penerapan kurikulum merdeka. Ini adalah bagian dari penerapan kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka kan mendorong siswa-siswa untuk belajar di luar kelasnya. Jadi proses yang mereka lalui untuk bisa sampai ke atas panggung tadi, itu adalah proses belajar bagi mereka, dan itu memang kita dorong. Terdapat 5 perguruan tinggi vokasi dan 7 sekolah menengah kejuruan yang berpartisipasi dalam perhelatan ini. Salah satunya berasal dari Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Terinspirasi dari keindahan alam bawah laut, SMK NU2 Kedung Pring ini memamerkan 6 luks busana. Kalau proses pembuatan busananya ada 2 minggu. 2 minggu Kak, dalam 2 minggu itu bisa menghasilkan 6 busana. Untuk yang diharapkan ya tahun depan semoga bisa ikut lagi gitu Kak. Ya pengennya sih bekerja sama dengan brand-brand yang sudah ternama, sudah berpengalaman. Keikutsertaan Satuan Pendidikan Vokasi pada JMFW ini membuka peluang bagi karya-karya siswa vokasi untuk masuk bukan hanya ke pasar nasional, melainkan juga ke pasar global melalui ekspor. Hal ini juga menjadi wujud upaya Kemendikbudristek dalam mempersiapkan sumber daya manusia menjelang bonus demografi. Upaya ini akan mendukung terwujudnya cita-cita Indonesia Emas. Tim Liputan Kompas TV. Tetaplah di Kompas Petang. Prabowo umumkan Gibran Cawapres hanya berselang beberapa jam setelah Jokowi angkat bicara soal restu ke putra sulungnya. Benarkah Koalisi Indonesia Maju sudah legowo putusan Prabowo ini? Simak perbincangannya, akan kami hadirkan usai jeda. Mineral 100% bebas BPA, aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Kita udah pakai pemutih, tapi kok baju dia lebih putih? Oh, pemutih. Kami pakai Vanis White. Lupakan pemutih.
Pakai Vanish White setiap kali cuci. Dengan inovasi Crystal White, nodanya hilang. Baju ekstra putih. Beneran putih. Keren, nodanya hilang, beneran putih. Lupakan pemutih, pilih Vanish White. Mandi pakai sabun saja, kuman kotorannya masih ada. Baru ProGuard Daily Purifying, si mineral angkat kotoran sampai pori terdalam. Antibacterial Plus lawan 99,9% kuman. Kulit bersih maksimal dengan ProGuard Daily Purifying. Wingscare. Galon Le Mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Mau mie. Tenang, kan ada mie oven, pilihan lebih sehat. Produksinya di oven, bukan digoreng. Mie-nya kenyal, rasanya lebih enak. Enak, mie oven, sehat, enak lagi. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Biasanya pasta gigi bersiwak nggak enak dan bikin mual. Sekarang kita pakai pasta gigi baru Baraka. Kandungan siwak plus green tea-nya menyikat gigi lebih nyaman, bersih, dan segar. Gigi kuat juga lubang sejak 1 kali sikat. Baru Barakat. Gigi sehat, yakin Barakat. Luwak White Coffee. Kopi nikmat, nyaman diminum. Luwak White Coffee berkomitmen mendukung sepak bola Indonesia mendunia. Indonesia, we're ready. Let's have fun. Gamere. We are coming to Jakarta, baby. Keep fighting bersama Luwak White Coffee. Kopi nikmat, nyaman diminum. Aha, aku tahu. Ayah butuh sikat gigi Pepsodent baru yang dibeli ibu. Ini pasti lebih nyaman. Pepsodent Brilian? Sangat lembut dan nyaman. Nah, bener kan? Pepsodent Brilian, nyaman sikatnya, nyaman harganya. Alex sering kembung, rewel, dan gak nyaman. 1 dari 4 anak mengalami gangguan pencernaan. Saya rekomendasikan Enfagro E Plus MFJM Pro Gentle Care. Dengan formula PHP yang lebih mudah dicerna, dilengkapi DHA lebih tinggi. Yuk Mam, dukung pencernaan sehat untuk proses belajar lebih cepat. Galon Le Mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Saudara Ketua Umum Partai Golkar mengaku sudah berkomunikasi dengan PDI Perjuangan terkait pencalonan kader PDIP Gibran Rakabuming Raka. Tapi Gibran belum menjadi anggota Partai Golkar ataupun partai politik Koalisi Indonesia Maju lainnya. Erlangga menyangkal saudara partainya akan merebut status keanggotaan Gibran dari PDI Perjuangan. Di sisi lain, jika ingin maju menjadi cawapres dari Koalisi Indonesia Maju, Gibran diharuskan keluar dari PDIP. Gibran udah ke Golkar apa gimana Pak? Pencalonannya dari partai. Pencalonannya didukung oleh Koalisi Indonesia Maju. Akan dijadikan kader Golkar nggak Pak? Apa? KTA-nya udah. KTP sudah. Yang paling penting nanti pendaftaran tanggal 25. Ya. Komunikasi dengan PDIP gimana Pak? Komunikasi dengan PDIP lancar-lancar saja. Udah izin sama PDIP kalau misalkan Gibran jadi cawapres dari Indonesia. Komunikasi lancar. Ya, terima kasih. Nggak apa-apa direbut PSI ini Pak? Apa? Nggak apa-apa Mas Gibran direbut sama PSI? Tidak ada rebut-rebutan. Komunikasi ke Pak masih. Ya, orang tua itu hanya tugasnya mendoakan. Tapi keputusan semuanya karena Bapak setuju nggak? Karena sudah dewasa ya. Jangan terlalu mencampuri urusan yang sudah diputuskan.
Baca Pres Prabowo Subianto, saudara, umumkan Gibran bacawa pres hanya berselang beberapa jam setelah Jokowi angkat bicara soal restu ke putra sulungnya. Benarkah koalisi Indonesia Maju sudah benar-benar legowo terhadap putusan Prabowo Subianto? Kita ulas sore ini bersama dengan juru bicara tim pemenangan Prabowo Gibran, Wihadi Wianto, juru bicara TPN Ganjar Mahfud, Ciko Hakim, dan Direktur Eksekutif Indo Strategik Ahmad Khoirul Umam. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore, Audrey. Saya mau ke Partai Gerindra dulu, Pak Wihadi. Jadi kalau kemarin sudah didukung Mas Gibran sebagai pendamping Pak Prabowo, kalau gitu kapan, di mana untuk deklarasinya keduanya ini? Jadi kita yang sudah pasti tanggal 25 jam 10 pagi kita akan mendaftarkan kepada KPU. Ya, jadi kemarin Pak Prabowo waktu malam juga sudah menyatakan bahwa mendeklarasikan bahwa cawapresnya adalah Mas Gibran. Jadi itu sebenarnya sudah ada, sudah terlihat, sudah pasti, dan nanti tanggal 25 akan melakukan pendaftaran. Deklarasinya hari ini jadi? Deklarasi bisa hari ini, bisa juga besok. Ya kan, tapi saya kira deklarasi ini kan hanya formalitas yang mungkin perlu seremonial saja, tetapi menjadi rohnya daripada keputusan itu sudah ada dan itu tinggal mendaftar saja. Jadi saya kira kalau deklarasikan ini kita hanya bicara mengenai masalah bagaimana mengundang teman-teman semua bahwa kita mendeklarasikan. Berarti artinya keputusan semalam ini sudah firm ya, sudah bulat semuanya. Sudah semuanya. Kan di situ sudah ada ketua-ketua partai dan sekjen-sekjen partai pada semalam itu. Jadi saya kira keputusan itu ada keputusan yang semuanya setuju, dan saya kira rapat semalam pun juga rapat yang tersingkat. Saya kira begitu kita langsung semua setuju, aklamasi, dan waktu itu makanya Pak Prabowo langsung melakukan. Tapi Pak Wihadi, ya, kalau kan yang kemarin ditunggu-tunggu bukan hanya putusannya ya, tapi kemana Mas Gibrannya kemarin pada saat tidak datang kemarin, hari ini juga bahkan berada di Solo. Ini apakah Mas Gibrannya sendiri sebenarnya sudah menerima nggak sih? Atau jangan-jangan bisa berubah ini bacawa presnya Pak Prabowo, bukan nama Gibran? Ya saya kira kalau kita lihat dari Mas Gibran kemarin datang ke Rapimnas Golkar, kemudian datang ketemu dengan Pak Zulkifli Hasan, ketemu dengan Mas Ahaye. Saya kira itu sudah menjadi satu tanda bahwa di situ Mas Gibran sudah melakukan pertemuan-pertemuan dengan Koalisi Indonesia Maju. Jadi saya kira kemarin pertemuan dengan ketua partai itu sudah menyatakan bahwa ada persetujuan. Jadi saya kira itu merupakan satu hal yang sudah bisa dikatakan bahwa kita setuju semuanya dan kita mendeklarasikan bahwa Mas Gibran sebagai cawapres Pak Prabowo. Jadi saya kira itu sudah jelas itu kan. Sudah jelas ya, artinya tidak ada keraguan lagi. Kalau gitu Mas Ciko, sudah tidak ada keraguan lagi dari Koalisi Indonesia Maju. Nah kalau gitu gimana pertanyaannya status Gibran yang masih menjadi kader PDIP, jurkam juga buat Mas Ganjar dan juga Pak Mahfud? Sampai saat ini kan kami masih, pertama-tama saya ucapkan selamat dulu buat Pak Wihadi ya. Pak Wihadi dan teman-teman dari Koalisi Indonesia Maju udah mendeklarasikan atau sudah memutuskan untuk mencawapreskan Gibran mendampingi Pak Prabowo. Ya. Belum deklarasi nih Mas Ciko. Belum deklarasi. Ya, langsung daftar. Declare dalam artian belum ini ya, belum resmi, kan tinggal pendaftaran. Nanti semoga lancar sampai pendaftaran. Tapi dengan terkait dengan hubungan PDI Perjuangan dengan Mas Gibran sendiri, sampai hari ini setahu saya bahwa yang bersangkutan belum mengundurkan diri dan kami juga belum memberikan sikap apapun. Kami masih menunggu, ya kita tunggu aja lah bagaimana endingnya. Kalau berarti artinya sampai tercatat sampai dengan sekarang ini kita dialog ini masih tercatat sebagai kader PDI Perjuangan dan juru kampanye Ganjar Mahfud. Seharusnya begitu. Ya belum ada kabar lagi bahwa ada perubahan dari situ.
Ini PDI Perjuangan sebenarnya tinggal nunggu apa? Tunggu Mas Gibrannya menyodorkan surat atau gimana? Kan dari seberang ini udah kelihatan ya. Kemarin Mas Gibran datang ke Rapimnas Partai Golkar, diusung juga oleh Koalisi Indonesia Maju, baca Wapres. Saya rasa 1-2 hari itu Pak Wihadi tahu lah, Mas Umam juga tahu pastinya 1-2 hari dalam politik itu bisa terasa setahun karena perubahan-perubahan bisa terjadi ya kan. Ya kita lihat aja, kita tunggu aja lah. Oke, jadi dari PDI Perjuangan sendiri sebenarnya masih menantikan ya 1-2 hari ke depan ini ya, karena berarti artinya belum firm ya putusannya, mungkin saja bagi PDIP. Ya kita masih menunggu. Oke. Karena kan kita memberikan ruang bagi yang bersangkutan untuk mengundurkan diri atau bagaimana. Karena gini, dari bakal Capres Prabowo Subianto sendiri sebenarnya kan menjawab nih soal banyaknya persepsi dari masyarakat soal tudingan dinasti politik yang ditujukan pada Presiden Joko Widodo usai Gibran diusung jadi cawapres. Prabowo tegaskan, apa salahnya dinasti politik untuk berbakti pada rakyat? Sebelum dijawab Bapak-Bapak, kita simak dulu pernyataan dari Prabowo Subianto. Dinasti, saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Joyosumo. Saya paman saya gugur untuk Republik Indonesia. Kita dinasti merah putih, kita dinasti patriot, kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi ingin berbakti untuk rakyat, kenapa? Salahnya apa? Jadi berpikir yang baiklah, berpikir positif, ya. Mas Umam, kalau tadi dari PDI Perjuangan, kita tunggu aja nih 1-2 hari gitu kan, belum ada finalnya ke KPU gitu ya. Nah, kalau tadi mengaca pada pernyataan dari Pak Prabowo sendiri, sebenarnya kenapa harus menunggu 1-2 hari belum dideklarasikan dan didaftarkan saja kalau sudah firm? Apa masih ada pertimbangan dari terkait dengan dinasti politik itu sendiri? Respon masyarakatnya, Mas Umam. Ya, apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo tadi tentu itu adalah sebuah argumen yang tentu genuin dari Pak Prabowo, meskipun juga tentu ada nuansa yang sifatnya defensif terkait dengan hantaman atau kritikan terkait narasi politik dinasti. Tetapi memang dalam konteks ini beberapa hal mencoba untuk dilakukan dalam proses finalisasi ini. Dan kalau misal kemarin ketidakhadiran dari Gibran misalnya dalam pendeklarasian namanya sebagai cawapres Prabowo, beliau kan beralasan untuk atau sedang melakukan rapat untuk membahas APBD. Ya. Tentu itu di atas kertas iya, tetapi kalau misal kita baca dalam konteks fenomena lagi politik, maka sebenarnya itu adalah sebuah langkah atau cara dari Gibran atau bahkan keluarga besar Jokowi untuk menghindari gejolak publik, karena bagaimanapun juga pendeklarasian Gibran pasca putusan MK yang kontroversial, dan per hari ini MK sendiri sedang membuat MK atau Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi untuk menyidik potensi atau dugaan konflik of interest di balik putusan MK kemarin. Maka salah satu alasan mengapa Gibran tidak hadir kemarin, salah satunya adalah untuk menghindari gejolak publik yang jauh lebih keras. Sehingga berarti lebih kepada responnya ya, bukan artinya Mas Gibrannya belum tentu maunya ya? Kalau soal mau atau tidak sudah diputuskan dengan sedemikian rupa, maka itu sudah disimulasikan dengan baik, sudah diperhitungkan secara matang apa titik untung ruginya, termasuk juga potensi-potensi risiko. Dan kalkulasi itu bukan hanya melibatkan Gibran, tetapi juga melibatkan keluarga besar Pak Jokowi dan Pak Jokowi itu sendiri. Nah, oleh karena itu tentu ini menjadi sebuah catatan kehati-hatian dari keluarga besar Joko Widodo untuk merespon supaya kemudian tidak menciptakan instabilitas politik yang justru kontraproduktif bagi narasi dan juga mesin politik pencapresan Pak Prabowo. Sementara di sisi lain, ketidakhadiran Gibran juga bisa dimaknai sebagai sebuah upaya untuk meredam gejolak, terutama terkait dengan respon PDIP. Betul, tadi secara legal formal per hari ini masih tercatat sebagai kader. Tetapi kita juga menunggu bagaimana kemudian reaksi dari PDIP. Kalau PDIP yang selama ini kita pandang sebagai sebuah partai yang sangat disiplin, menegakkan aturan, regulasi, konstitusi partai, kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh Budiman Sujatmiko, kemudian Effendi Simbolon, termasuk
beberapa waktu yang lalu ada Ketua DPD Maluku, respon dari DPP begitu cepat. Artinya tidak perlu kemudian menunggu surat pengunduran diri, maka di level itu basis konstitusi partai ada beberapa poin-poin di dalam aturan visi misi dalam konteks ini adalah ADART di internal PDIP, maka langkah tegas itu harusnya bisa dilakukan secara cepat. Maka ketidakhadiran kemarin salah satunya merespon atau meredam gejolak publik sekaligus untuk bermain aman di depan PDIP itu sendiri. Benarkah hal tersebut yang juga menjadi analisa dari pertimbangan, makanya sampai sekarang belum juga dideklarasikan pasangan Prabowo Subianto dengan Gibran Rakabuming Raka? Nanti usai jeda kami kembali dengan informasinya, masih bersama kami di Kompas Petang, saudara. Pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Mau mie. Tenang, kan ada mie oven. Pilihan lebih sehat. Produksinya di oven, bukan digoreng. Mie-nya kenyal, rasanya lebih enak. Enak. Mie oven, sehat, enak lagi. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Luwak White Coffee. Kopi nikmat, nyaman diminum. Luwak White Coffee berkomitmen mendukung sepak bola Indonesia mendunia. Indonesia, we're ready. Let's have fun. Gamere. We are coming to Jakarta, baby. Keep fighting. Bersama Luwak White Coffee. Kopi nikmat, nyaman diminum. Rasakan kelembutan coklat dipadukan dengan kebaikan susu. Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Galon Le Mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Jika anak demam, Bodrexin solusinya. Bodrexin demam sirup untuk anak usia 0 tahun ke atas. Baru Bodrexin demam forte untuk anak usia 6 tahun ke atas. Formula efektif, bantu turunkan berbagai macam demam. Bodrexin demam, cepat turunkan panas demam anak. Hey guys. Ku bawa segelas susu, tunjukin gaya paling kerenmu. Mainkan beatmu, nyanyikan lagu, semua mata tertuju padamu. Hey, lihat aku, putar celup jadi seru. Hey, lihat aku, putar celup jadi seru. Le Mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le Mineral. Alex sering kembung, rewel, dan gak nyaman. 1 dari 4 anak mengalami gangguan pencernaan. Saya rekomendasikan Enfagro E Plus MFJM Pro Gentle Care. Dengan formula PHP yang lebih mudah dicerna, dilengkapi DHA lebih tinggi. Yuk Mam, dukung pencernaan sehat untuk proses belajar lebih cepat. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni.
tugasnya mendoakan dan merestui. Tapi Keputusan semuanya Bapak setuju nggak, Pak? karena sudah dewasa ya. Jangan terlalu mencampuri urusan yang sudah diputuskan. Dalam survei Litbang Kompas baru saja merilis soal langkah politik di Pilpres 2024. Ketika ditanya apakah terpilihnya Gibran untuk melaju ke Pilpres sebagai bentuk politik dinasti, 60,7% responden menyatakan iya, sementara 24,7% menyatakan bukan bentuk politik dinasti, 14,6% menjawab tidak tahu. Kalau gitu Pak Wihadi, kalau banyak yang bilang 60,7% merupakan politik dinasti, apakah ini mengganggu nggak dengan pemenangan Pak Prabowo yang akhirnya memilih Mas Gibran sebagai pendampingnya? Saya kira kalau kita bicara dinasti, ini kan hampir semuanya perpolitikan Indonesia ini kan ada dinasti. Kalau kita melihat bahwa di PDI Perjuangan sendiri pun kan dari mulai Pak Presiden Soekarno ke Ibu Mega sampai ke Puan itu kan juga menjadi satu garis dinasti. Kemudian Pak SBY dengan AHY itu juga satu dinasti. Nah kemudian juga kalau kita melihat Pak Prabowo sendiri sudah menyatakan bahwa Pak Prabowo sendiri pun dengan ayah Pak Prabowo adalah Pak Sumitro. Jadi saya kira kalau kita bicara mengenai masalah dinasti di Indonesia ini tidak ada suatu hal yang menjadi permasalahan harus dinasti. Kalau dinasti tidak boleh, kalau dinasti ini boleh, dinasti ini tidak boleh. Kan tidak seperti itu juga. Bahkan di Amerika pun kalau kita bicara Presiden Kennedy itu juga ada banyak yang presiden keluarga daripada Kennedy. Nah saya kira kita mesti harus melihat bahwa politik dinasti ini adalah sampai sejauh bahwa dinasti adalah untuk kebaikan bangsa dan negara, kenapa tidak? Karena ini kan suatu hal yang sebenarnya positif. Artinya kalau kita bicara di pepatah Jawa, bibit bobot bebek ada. Nah dari situ kan kita melihat bahwa dinasti ini ada sesuatu hal positif yang kita lihat bahwa bukan suatu hal yang negatif kalau kita bicara dinasti. Tapi Pak Widya, karena kalau dibilang oleh peneliti Litbang Kompas tadi dalam segmen sebelumnya, ini karena masyarakat maunya ada proses. Proses ini kan suatu proses. Ya kan, kalau kita lihat suatu proses, prosesnya itu kan Mas Gibran itu kan berproses juga, bukannya tidak proses. Kalau kita sekarang sebagai wali kota kan berarti kita selalu proses. Proses yang bagaimana? Kalau kita melihat proses itu kan tidak bisa mungkin terlalu cepat bahwa yang cepat atau lambat itu bukan sesuatu ukuran kalau seseorang berproses kan. Bisa aja kalau kita tidak ukurannya tidak seperti kita bicara mengenai masalah kita harus bicara akademisi yang harus sekolah SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kan tidak seperti itu. Perpolitikan ini kan perpolitikan yang kita belajar setiap hari, dan saya kira perpolitikan ini bukan sesuatu hal yang harus ada cepat lambatnya, kan bisa saja dalam 1 tahun langsung beradaptasi dan bisa juga menjadi satu hal yang bagus dalam hal ini. Dan saya kira tidak menjadi satu patokan cepat atau lambatnya itu. Saya akan tanyakan ke Mas Umam. Mas Umam, sebenarnya dengan politik dinasti tadi melihat dari surveinya Litbang Kompas yang 60,7 menyatakan iya ini adalah politik dinasti, ini akan mengganggu nggak dengan pencapresannya Pak Prabowo? Ya, diakui atau tidak, memang dari aspek fatsun politik atau etika politik dan juga prinsip-prinsip dasar demokrasi, apa yang terjadi dalam konteks pencapresan Gibran memang kemudian memunculkan sejumlah assessment kritis. Bagaimana kemudian aturan diatur atau diubah sedemikian rupa hanya untuk menciptakan pintu karpet merah dalam konteks ini, atau pintu bagi masuknya Gibran di kontestasi Pilpres yang secara legal formal sebenarnya belum memungkinkan bagi dia untuk masuk di sana. Memang kalau misal kita bicara aturan bisa dinegosiasi, bisa diotak-atik, meskipun hal itu sekali lagi memunculkan sejumlah pertanyaan tentang potensi konflik of interest. Kalau misal kemudian tendensi kehakiman sudah dimasuki oleh konflik of interest, maka kemudian di situ kemudian legitimasi independensi kehakiman menjadi hilang. Nah di level inilah yang kemudian sebenarnya perlu dikritik secara konstruktif, dan kemudian keluarga besar Pak Jokowi sendiri harus bisa menjelaskan itu. Nah kalau misalnya kemudian tidak bisa menjelaskan, diakui atau tidak, ini menjadi salah satu tantangan yang harus dijawab oleh tim dari pemenangan Prabowo Gibran. Memang di berbagai negara itu akan sekali ada lagi banyak sekali contoh-contoh dinasti politik, bukannya di Indonesia, di Filipina banyak, bahkan di Amerika. Ada buku yang ditulis oleh Kathleen Grounderrath, itu Modern American Political Dynasties, sebenarnya juga cukup banyak. Tetapi
Selama kemudian tidak mempermainkan aturan, tidak memaksakan aturan, maka fine-fine saja, oke-oke saja. Tetapi kalau sudah masuk di situ, saya pikir itu sudah bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar demokrasi. Oke, berkaitan dengan politik dinasti, saya akan tanyakan ke Mas Ciko, apakah nanti strategi salah satunya yang digunakan juga nanti oleh pemenangan Ganjar Mahfud ini adalah terkait dengan politik dinasti yang menjadi isu dari baca pres Pak Prabowo dan juga Mas Gibran. Mas Ciko. Saya ingin menimpali sedikit soal political dynasty ya. Tapi menurut saya kita harus mendefinisikan secara jelas. Kalau kita bicara dinasti, ini konotasinya adalah dekat dengan kekaisaran ataupun kerajaan. Sedangkan saya lebih senang menyebut kalau yang disebut oleh Pak Wihadi tadi bahwa banyak anggota keluarga dari seorang pejabat menjadi juga politisi, saya melihat itu adalah political clan atau jadi clan. Jadi umpamanya klan Jokowi. Nah, klan Jokowi ini Pak Jokowi sebagai presiden, anaknya maju sebagai wali kota, Kaisang menjadi ketua umum partai, yaitu klan Jokowi masuk ke dalam politik. Tapi ketika kita bicara dinasti, nah sekarang ini dinasti ini banyak didefinisikan secara bebas dan tidak harafiah. Nah, tidak harafiah jadi seakan-akan semua itu dinasti. Saya melihat atau bisa saya katakan masyarakat yang 67% itu melihat apa yang terjadi itu bukan masalah anak muda, anaknya siapa, menjadi apa. Tapi proses daripada bagaimana dia menjadi. Nah, proses ini kan kita lihat sendiri. Ada pamannya yang menjadi ketua MK, ya kan? Ayahnya sendiri adalah seorang presiden republik. Nah, ini yang menjadi mungkin pandangan masyarakat menjadi negatif. Nah, itu yang kita harus. Tidak ada yang salah dengan political clan, seperti anak dokter banyak yang jadi dokter, ya kan, anak polisi banyak jadi polisi. Dan isu ini bisa saja digoreng untuk terkait dengan pemenangan Mas Ganjar Pak Mahfud, Mas Ciko? Kita tidak memikirkan hal itu. Jujur, kita sama sekali tidak menaruh perhatian khusus bagaimana mau melawan Pak Prabowo ketika dia sudah berpasangan dengan Gibran. Pak Prabowo sendiri adalah sosok yang cukup tangguh, yang cukup berat untuk kita lawan di Pilpres ini. Jadi itu menjadi fokus utama dari Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Dan insya Allah saya senangnya dalam pemilu ini sepertinya ketiga kontestan sudah sepakat bahwa ini akan menjadi pemilu yang riang dan gembira. Dan karena pengalaman buruk kita di pemilu-pemilu sebelumnya. Ya, semoga ini yang akan terjadi. Mas Ciko, terima kasih. Pak Wihadi, terima kasih. Mas Umam, terima kasih. Sehat selalu. Iya, makasih. Usai jeda, tetaplah di Kompas Petang. Sebuah gudang penyimpanan kap mobil di Karawang, Jawa Barat, Senin siang terbakar. Kelihatan, Teman. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Rasa takoyaki yang creamy, asin, manis, bertabur seperti nikmatnya kuliah. Indomie dan series, nikmat autentiknya Tanzaku. Rasakan kelembutan coklat dipadukan dengan kebaikan susu. Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Alex sering kembung, rewel, dan gak nyaman. 1 dari 4 anak mengalami gangguan pencernaan. Saya rekomendasikan Enfagro E+ MFJM Pro Gentle Care. Dengan formula PHP yang lebih mudah dicerna, dilengkapi DHA lebih tinggi. Yuk Mam, dukung pencernaan sehat untuk proses belajar lebih cepat. Aha, aku tahu. Ayah butuh sikat gigi Pepsodent baru yang dibeli ibu. Ini pasti lebih nyaman. Pepsodent Brilian? Sangat lembut dan nyaman. Nah, bener kan? Pepsodent Brilian, nyaman sikatnya, nyaman harganya. Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit, lapar.
Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit lapar. Sari gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari gandum, seenak itu, sekenyang itu. Rasakan kelembutan coklat dipadukan dengan kebaikan susu. Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit lapar. Sari gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari gandum, seenak itu, sekenyang itu. Pasangan calon presiden dan wakil presiden Ganjar Pranowo, Mahfud MD menggelar diskusi dengan anak muda generasi milenial dan Z yang dibalut santai khas komedi di M Block Jakarta. Dalam pertemuan Ganjar dan Mahfud paparkan gagasan kebangsaan jelang pemilu 2024. Salah satunya yang dibahas adalah isu anti korupsi, kepastian hukum hingga peluang bonus demografi. Sejumlah tokoh hadir seperti budayawan Butet Kertarajasa, Cak Lontong, dan Abdel. Berita dari sebuah gudang penyimpanan kap mobil di Karawang, Jawa Barat, Senin siang terbakar. Terjadi ledakan cukup keras sebelum terjadi kebakaran. Kebakaran melanda gudang pabrik di kawasan industri Surya Cipta, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang. Informasi dari warga sebelum kebakaran terjadi terdengar ada bunyi ledakan cukup keras dari dalam gedung. Setelah terjadi ledakan, api langsung membakar gedung dan menjalar ke ilalang sekitar pabrik. Kami tutup Kompas Petang sampai di sini, saudara. Saya Audrey Chandra. Dan saya Cynthia Rompas. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Petang. Didukung oleh Luwak White Coffee. Kopi nikmat, nyaman diminum. Kopi nikmat, nyaman diminum. 75 hari waktu untuk kampanye. Tadi sudah tentukan strateginya. Anda yakin bisa mendapatkan suara rakyat di Jawa Timur? Sepakat mengusung Prabowo Subianto dan Saudara Gibran sebagai calon wakil presiden. Orang tua itu hanya mendoakan dan merestui. Nilu, Senin 23 Oktober, pukul 8:30 malam di Kompas TV. Saudara, Sapa Indonesia Malam kembali dengan sejumlah sorotan. Bakal Capres Prabowo Subianto menyatakan akan bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri terkait rencana deklarasi Gibran sebagai bacawa pres. Prabowo menyatakan masih menunggu waktu. Saudara, kami juga akan mengulas soal peta koalisi dan kekuatan masing-masing pasangan di Pilpres mendatang. Siapa yang digadang-gadang paling kuat?
Kita akan bahas lebih lengkap di Sapa Indonesia Malam. Saya Liviana Charlisa. Dan saya Friska Clarissa. Inilah Sapa Indonesia Malam selengkapnya. Saudara, di tengah kabar deklarasi sebagai bacawa pres Prabowo Subianto, hari ini Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka masih menyelesaikan pekerjaan di Balai Kota Solo, Jawa Tengah. Soal statusnya di PDIP, Gibran menegaskan sudah berkomunikasi dengan Puan Maharani Jumat lalu. Gibran menyatakan masih menyelesaikan tugasnya sebagai Wali Kota Solo, Jawa Tengah. Soal statusnya di PDIP, Gibran kembali menegaskan bahwa ia telah melakukan komunikasi dengan Ketua DPP PDIP Puan Maharani sejak Jumat lalu. Mengikuti mekanisme yang ada ya, Mas, sekarang di PDIP seperti kemarin dijadwalkan Pak Sudi dulu. Tungguin aja, ya. Odora santai, jadi orang itu santai aja, ya. Aku tak ngerambung ke gawean. Program-program di Kota Solo gimana, Mas? Aku tak ngerambung ke gawean dulu. Program yang BUMN. Pembangunan di Solo gimana, Mas? Insya Allah lanjut terus ya. Jadi Mas jadi kader PDIP. Percaya aku. Kemarin Jumat malam saya sudah komunikasi dengan Mbak Puan dan Pak Arsyad. Itu jawaban saya. Komunikasinya apa? Mas, ya. Terima kasih ya. Yuk, Komunikasinya yuk. Pamit atau gimana, Mas? Udah ya. Pamit atau gimana itu kemarin tuh? Sudah saya komunikasikan. Nggih. Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudiatmo, angkat bicara soal Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka yang jadi bacawa pres Prabowo Subianto. Rudi menyebut kader yang pindah otomatis dianggap keluar dari PDI Perjuangan. Ditanya soal Wali Kota Solo, Jawa Tengah, Gibran Rakabuming Raka yang jadi bacawa pres Prabowo Subianto, Rudi menyebut kader yang pindah otomatis dianggap keluar dari PDI Perjuangan. Namun semua tetap menunggu keputusan resmi dari DPP PDI Perjuangan. FX Rudi mengatakan sebagai kader PDI Perjuangan harus siap kecewa dan dikecewakan. Sih ada apa-apa tuh. Tapi saya fokusnya memenangkan kok. Ya, jadi nggak ngurus deklarasi, nggak ngurus yang lain-lain. Sudah saya beri pesan semua. Harus siap kecewa dan siap dikecewakan. Nah, udah siap ke raja melu kader PDIP. Berarti otomatis Mas Wali keluar dari PDIP ya Pak? Ya sekarang ya otomatis toh kalau sudah dari partai A ke partai B kan ya berarti anggota partai B toh. Partai A-nya tergantung beliau sendiri. Bakal Capres Prabowo Subianto menyatakan akan bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri terkait rencana deklarasi Gibran sebagai bacawa pres. Prabowo menyatakan masih menunggu waktu. Hal ini disampaikan Prabowo usai menggelar Rapimnas Partai Gerindra di Hotel Dharma Wangsa, Jakarta Selatan. Ditanya soal status Gibran, Prabowo menjawab akan bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Saya sudah minta waktu untuk menghadap Ibu Mega. Masih menunggu. Pak, kira hari kapan besok, Pak? Nggak tahu. Bakal Capres Prabowo Subianto menyebut tak ada salahnya dengan dinasti politik. Prabowo menyatakan dinasti politik tak masalah selama niatnya mengabdi untuk negara. Cari yang positif ya. Orang ingin berbakti. Apa salahnya? Ya kan? Saya juga dinasti. Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Joyokusumo. Saya paman saya gugur untuk Republik Indonesia. Kita dinasti Merah Putih. Kita dinasti patriot. Kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi ingin berbakti untuk rakyat, kenapa? Salahnya apa? Jadi berpikir yang baik lah, berpikir positif, ya.
Oke, terima kasih. Survei Litbang Kompas menunjukkan sebanyak 60,7% responden menyebut majunya wali kota Solo yang merupakan putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka di Pilpres tahun 2024 merupakan bentuk politik dinasti. Survei ini dilakukan dengan pengumpulan pendapat melalui telepon pada 16 hingga 18 Oktober 2023. Sebanyak 512 responden dari 34 provinsi berhasil diwawancara. Responden ditanya apakah terpilihnya Gibran untuk melaju ke Pilpres sebagai bentuk politik dinasti. Tingkat kepercayaan survei 95%, margin of error penelitian lebih kurang 4,35% dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana. Ketika ditanya apakah terpilihnya Gibran untuk melaju ke Pilpres sebagai bentuk politik dinasti, sebanyak 60,7% responden menyatakan ya. Sementara 24,7% lainnya menyatakan bukan bentuk politik dinasti dan 14,6% responden menyatakan tidak tahu. Rapimnas Partai Gerindra membahas persiapan pendaftaran Capres dan Cawapres pada Rabu 25 Oktober mendatang. Informasi lengkap akan disampaikan jurnalis Kompas TV Triksi Valencia. Triksi, poin-poin apa saja yang menjadi pembahasan dalam Rapimnas selain persiapan pendaftaran? Sudah fikskah memang Gibran yang akan dibawa daftar ke KPU nanti hari Rabu? Ya, Friska, tadi disampaikan langsung oleh Ketua Harian Partai Gerindra yakni Sufmi Dasko Ahmad bahwa memang ada dua hal yang kemudian disepakati dalam Rapimnas internal Partai Gerindra. Yang pertama adalah yakni menyepakati secara bulat bahwa Gibran Rakabuming Raka ini akan maju sebagai bakal calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto selaku bakal calon presiden di Pilpres 2024 mendatang. Disampaikan bahwa kesepakatan ini sudah diterima oleh jajaran provinsi hingga jajaran bawah seluruh kader Partai Gerindra, kemudian juga menyepakati bahwa akan memenangkan pasangan Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka dalam pemilu 2024 mendatang. Lalu kemudian yang kedua yang tadi juga sempat dimention adalah terkait dengan kesepakatan seperti apa proses nanti pendaftaran ke Komisi Pemilihan Umum yang juga sudah disampaikan akan dilakukan pada tanggal 25 Oktober mendatang. Disampaikan seperti apa teknisnya, detail-detailnya nanti ini masih dalam perumusan maupun juga masih dalam dikoordinasikan secara menyeluruh. Nanti baru akan disampaikan kepada awak media bagaimana teknisnya untuk kami bisa melihat seperti apa baik persiapan maupun juga bagaimana cara yang dibawa oleh Koalisi Indonesia Maju untuk membawa pasangan Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka untuk mendaftar ke gedung KPU. Nah, Friska dan juga saudara yang juga kemudian dilihat adalah bagaimana kedua pasangan ini belum juga tampil secara bersamaan. Ini yang kemudian menjadi pertanyaan juga, kapan keduanya ini akan ditunjukkan dalam satu paket bakal calon presiden dan juga bakal calon wakil presiden. Tadi kami sempat tanyakan kepada Sufmi Dasko Ahmad selaku Ketua Harian Partai Gerindra yang dikatakan bahwa memang masih dalam konsolidasi, masih dalam perumusan terkait dengan skema seperti apa kemudian nanti yang akan dilakukan oleh pihak Koalisi Indonesia Maju untuk menampilkan keduanya. Tapi yang dipastikan adalah pada saat pendaftaran tentu keduanya ini akan hadir dan ditunjukkan di hadapan publik, yakni pasangan yang diusung dari Koalisi Indonesia Maju yang sudah disepakati juga oleh Ketua Umum Partai maupun juga sekjen-sekjen partai yang tergabung di dalam Koalisi Indonesia Maju pada rapat final kemarin malam. Dan yang juga tadi kami tanyakan adalah apa kemudian berikutnya yang akan dilakukan, apa strategi-strateginya yang kemudian akan dilakukan oleh baik dari Partai Gerindra maupun juga dari Koalisi Indonesia Maju. Sempat disampaikan bahwa memang akan menyusun kembali terkait dengan tim pemenangan nasional. Sudah ada pembahasan-pembahasan tersebut karena memang sebelumnya sudah ada rapat-rapat dengan sekjen dan juga tim kecil dari perwakilan partai-partai, dan dikatakan bahwa akan ada satu kali lagi rapat untuk kemudian memfinalkan terkait dengan struktur tim pemenangan atau tim ses dari Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang juga ini kita akan nantikan secara bersama. Rizka. Dan nanti
Pasangan Capres-Cawapres Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan mendaftarkan ke KPU Rabu 25 Oktober rencananya. Kita tunggu. Terima kasih Triksi Valencia, laporan Anda. Saudara Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani memaklumi sikap Jokowi yang mendukung semua paslon di Pilpres. Menurut Puan, sikap Jokowi ada cerminan sikap negarawan. Puan mengatakan sikap Jokowi yang mendukung semua baca pres dan bacawa pres adalah sikap bijak seorang presiden dan negarawan yang tidak memihak. Puan mengapresiasi sikap Presiden Jokowi demi membuat demokrasi yang teduh. Sebelumnya, Puan meminta wartawan menanyakan kemana arah dukungan Jokowi di Pilpres 2024 mendatang. Gimana? Ya itu memang seorang negarawan harus seperti itu, nggak menyatakan dukungannya kepada salah satu calon dalam kontestasi Pilpres yang akan datang. Justru apa yang disampaikan beliau itulah betul-betul seorang negarawan. Presiden Republik Indonesia tidak boleh berpihak dalam kontestasi Pilpres yang akan datang karena berkeinginan agar jalannya pesta demokrasi tahun 2024 itu bisa berjalan dengan baik, lancar, adem, ayem, gembira, rakyat tidak tertekan, tidak deg-degan. Saya apresiasi apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi. PDIP merespons status Gibran Rakabuming Raka di PDIP pasca diusulkan Partai Golkar menjadi bacawa pres Prabowo. Ketua DPP PDIP Puan Maharani menyebut hingga saat ini tidak ada surat pengunduran diri yang dibuat oleh Gibran Rakabuming Raka. Puan menyebut dukungan pada Gibran maju bacawa pres baru sebatas usulan. Udah sering ketemu Mas Gibran. Terakhir ngomongin apa Mbak Puan? Ngomongin hal yang penting. Apa tuh surat pengunduran diri Mbak? Gak ada sama sekali. PDIP akan menyikapi pencalonan Mas Gibran dari Golkar? Nggak apa-apa kan belum, baru diusulkan kan belum Beliau akan. Menyatakan akan menindaklanjuti dengan berkoordinasi. Ya sudah koordinasi belum? Tanya dulu ke Mas Gibran, udah koordinasi belum? Apakah sudah atau belum? Partai Keadilan Sejahtera merespons pengumuman Gibran Rakabuming sebagai bakal cawapres Prabowo Subianto. PKS berharap pemilu 2024 berjalan adil karena salah satu kontestannya anak presiden. Selain memberi selamat kepada Prabowo, Ketua DPP PKS Mardani Alisera menyebut terpilihnya putra sulung Presiden Joko Widodo sebagai bakal cawapres menimbulkan kontroversi. Namun ia menghormati terpilihnya Gibran merupakan hak dari Koalisi Indonesia Maju. Mardani pun mengingatkan meski 3 pasang calon pilpres salah satunya anak presiden, ia berharap pemilu 2024 berjalan adil. Bravo Pak Prabowo, luar biasa menentukan Mas Gibran. Kontroversi tapi itu hak semua. Insya Allah Pilpres 2024 3 pasang calon akan menghadirkan kontestasi karya dan gagasan. Insya Allah kita jaga Pilpres tetap adil walaupun ada anak presiden yang ikut. Dan itu tugas kita semua, menjaga agar pemilu jurdil, jujur, dan adil. Mahkamah Konstitusi menolak gugatan yang menginginkan batas usia calon presiden menjadi 70 tahun. Putusan MK ini memuluskan langkah Ketua Umum Prabowo Subianto yang berusia 72 tahun untuk menjadi kontestan pemilu presiden. MK pada sidang hari ini memutus menolak gugatan soal batas usia capres menjadi maksimal 70 tahun dan tidak pernah terkait pelanggaran HAM. Permohonan gugatan diajukan Wiwit Arianto, Rahayu Fatikasari, dan Rio Saputra. Mereka menilai usia memengaruhi kemampuan kepemimpinan seseorang. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya, amar putusan mengadili 1. Menyatakan permohonan para pemohon sepanjang pengujian norma pasal 169 huruf Q Undang-Undang 7 2017 tidak dapat diterima. 2. Menolak permohonan para pemohon untuk selain dan selebihnya.
Dalam sidang Mahkamah Konstitusi yang memutus batas usia Capres-Cawapres, kuasa hukum penggugat menginterupsi Ketua MK Anwar Usman terkait konflik kepentingan. Namun Anwar Usman menghentikan interupsi dan meminta penggugat mendengarkan dulu putusan. Mulanya, kuasa hukum penggugat Anang Swindro meminta berbicara sebelum pembacaan putusan. Anang pun langsung menyinggung soal konflik kepentingan Ketua MK Anwar Usman yang memiliki hubungan keluarga dengan salah satu bakal calon peserta Pilpres. Namun Ketua MK Anwar Usman menghentikan interupsi dan meminta tim kuasa hukum penggugat mendengarkan putusan. Perkara 102. Mohon izin bicara sebentar sebelum dibacakan terkait dengan putusan perkara 102 yang mulia. Ya, apa yang mau disampaikan? Baik, terima kasih kesempatannya yang mulia. Terkait dengan apa yang ingin kami sampaikan adalah bahwa setelah kita ketahui bersama terkait dengan permohonan yang kami ajukan ini adalah berkaitan dengan persyaratan calon presiden dan calon wakil presiden, yang kemudian kita juga sama-sama mengetahui bahwa keponakan yang mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Mas Gibran Rakabuming Raka. Sebentar, dengarkan putusan dulu ya. Sebentar saja yang mulia. Karena ini berkaitan dengan konflik benturan kepentingan yang mulia. Jadi kami mohon yang mulia. Tunggu pembacaan putusan, ya. Dengarkan dulu, ya. Baik yang mulia, terima kasih. Kalau sidang putusan begini ini nggak ada interupsi. Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman buka suara soal laporan dugaan konflik kepentingan dalam memutus gugatan soal syarat usia Capres-Cawapres dalam Undang-Undang Pemilu. Usman menyebut putusan MK terkait batasan usia peserta Pilpres sudah sesuai tahapan dan aturan. Anwar Usman menambahkan tidak mempermasalahkan adanya laporan itu karena merupakan hal wajar. Yang diadili itu adalah norma pengujian undang-undang. Jadi norma abstrak itu jadi bukan mengadili fakta atau sebuah kasus. Tapi yang pasti sekali lagi, kami bersembilan bekerja selama ini, 9 hakim konstitusi berdasarkan hukum acara yang berlaku, dan kami hanya tunduk kepada konstitusi serta Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله
selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang menjalankan di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Sampai Indonesia Malam kembali dengan informasi, Mahkamah Konstitusi segera membentuk Majelis Kehormatan buntut putusan yang mengubah syarat Capres-Cawapres dalam Undang-Undang Pemilu. MK telah menerima 7 laporan terkait dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim. Hakim MK, Eni Nurbaningsih, menyebut laporan yang masuk soal pelanggaran etika hakim berbeda-beda. Ada yang mendesak Ketua MK Anwar Usman mengundurkan diri, ada juga yang mempersoalkan Hakim MK melakukan dissenting opinion pada putusan soal persyaratan Capres-Cawapres. Karena itu MK membentuk Majelis Kehormatan untuk memproses laporan. Majelis Kehormatan ini terdiri dari mantan Ketua MK Jimli Asidiki, pakar hukum Bintan Saragih, dan Hakim MK Wahidudin Adams. Karena Hakim MK, 9 hakim tidak bisa memutus apalagi berkaitan dengan persoalan laporan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim, maka kami telah melakukan rapat permusyawaratan hakim ya untuk menyegerakan membentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MK-MK. Dalam waktu dekat ini segera akan kemudian dibentuk ya untuk segera bekerja untuk kemudian melakukan proses sebagaimana hukum acara yang berlaku di dalam MK-MK. Prabowo Subianto ikut berkomentar soal putusan MK yang menolak gugatan batas maksimal usia Capres 70 tahun. Prabowo menyebut selalu banyak pendapat terkait putusan apapun. Di sela Rapimnas Partai Gerindra di hotel kawasan Jakarta Selatan, Prabowo menyebut banyak pihak yang mempersoalkan usia Capres-Cawapres. Entah itu terlalu tua atau terlalu muda. Tapi Prabowo menyebut semua yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi harus dihormati. Prabowo saat ini diketahui berusia 72 tahun. Pak, putusan MK menolak gugatan 70 tahun, Pak. Ini bisa dipercepat pendaftaran, Pak? Ya, besok pada Tanggapannya seperti apa? Pendaftaran itu kita hitung sesuai dengan tanggal dan waktu yang baik. Rabu Wage ya Pak. Tanggapannya Pak? Tanggapan ini Pak sudah komunikasi dengan Mas Gibran belum Pak? Yang saya merasa aneh ya, kalau begini terlalu muda, kalau begitu terlalu tua, ya kan? Kumaha, ya kan? Ya kan? Jadi kalau nggak cocok dicari-cari, ya demokrasi ya demokrasi lah, ya kan? Biar rakyat yang milih, ya kan? Tapi alhamdulillah ya kita jalankanlah demokrasi yang sebaik-baiknya ya. Yang penting rukun, sejuk, damai. Oke? Mahkamah Konstitusi mengumumkan pembentukan Majelis Kehormatan MK buntut dari banyaknya laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran kode etik Hakim MK. Setidaknya ada 3 orang yang ditunjuk sebagai Majelis Kehormatan MK. Mantan Ketua MK tahun 2003-2008, Jimli Asidiki, terpilih menjadi anggota Majelis Kehormatan MK mewakili unsur tokoh masyarakat. Lalu ada Bintan R. Saragih, mantan anggota Dewan Etik periode 2017-2020 yang mewakili unsur akademisi hukum. Dan Wahidudin Adams mewakili Hakim Konstitusi yang masih aktif. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, tentang Mahkamah Konstitusi pasal 27A disebutkan, keanggotaan Majelis Kehormatan terdiri dari 3 unsur, yaitu seorang hakim konstitusi aktif, seorang tokoh masyarakat, dan seorang akademisi hukum. Prabowo Subianto memilih putra sulung Jokowi yang juga kader PDI Perjuangan Gibran Rakabuming Raka sebagai pendamping di Pilpres 2024. Bagaimana PDI Perjuangan akan mengambil sikap? Kita bahas usai jeda di Sapa Indonesia Malam. Aha, aku tahu.
Wow, ayah butuh sikat gigi Pepsodent baru yang dibeli ibu. Ini pasti lebih nyaman. Pepsodent Brilian? Sangat lembut dan nyaman. Nah, bener kan? Pepsodent Brilian, nyaman sikatnya, nyaman harganya. Dunia terus berputar. Begitu banyak hal yang berakhir, namun banyak juga yang kembali dalam bentuk baru, memberi harapan baru. Seperti botol plastikmu yang dapat menjadi barang baru lagi melalui gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral. Kini, plastik tidak lagi menjadi sampah, namun terus berputar dengan dipilah dan didaur ulang menjadi baru. Semua bisa mengambil peran penting dalam perputaran itu dari hulu ke hilir. Mulai dari kamu yang memilah sampah dari rumah, pemulung yang mengumpulkannya, hingga pekerja pabrik yang mendaur ulang. Bersama gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral, mari jadikan botol plastikmu jadi baru lagi. Minum Ensure Go dengan HMB dan triple protein, dukung kekuatan dan bantu jaga daya tahan tubuh agar hidup makin berkualitas. Minum 2 kali sehari. Baru Ensure Go dengan rasa gandum yang lezat. Coba sekarang. Ciptakan pengalaman nonton terbaik di rumah. Didukung oleh Android TV dan Google Certified, nikmati berbagai aplikasi dari Play Store for Android TV. OneStream dapat terkoneksi dengan internet apapun. Anda dapat menikmati beragam tayangan dari ratusan TV channel. Yuk, nikmati serunya nonton TV bersama OneStream. Mau mie. Tenang, kan ada mie oven, pilihan lebih sehat. Produksinya di oven, bukan digoreng. Mie-nya kenyal, rasanya lebih enak. Enak, oven, sehat, enak lagi. Galon Le Mineral 100% bebas BPA, aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Hey guys. Ku bawa segelas susu, tunjukin gaya paling kerenmu. Mainkan beatmu, nyanyikan lagu, semua mata tertuju padamu. Hey, lihat aku, putar celup jadi seru. Hey, lihat aku, putar celup jadi seru. Jika anak demam, Bodrexin solusinya. Bodrexin demam sirup untuk anak usia 0 tahun ke atas. Baru Bodrexin demam forte untuk anak usia 6 tahun ke atas. Formula efektif bantu turunkan berbagai macam demam. Bodrexin demam cepat turunkan panas demam anak. Terus, enaknya terus. Manis asam, chewy. Manis asam, chewy. Manis asam, chewy. Oleh terus. Gak nempel di gigi. Slay, oleh. Memiliki potensi unggulan di bidang pertanian, Kabupaten Tabanan di Provinsi Bali berupaya memajukan pertanian dan percepatan pembangunan di desa-desa. Salah satunya melalui inovasi program Bungan Desa atau Bupati Ngantor di Desa. Bagaimana inovasi Bungan Desa dalam memajukan Kabupaten Tabanan? Bincang kita. Inovasi layanan publik menuju Tabanan Maju. Selasa 24 Oktober pukul 9:30 pagi di Kompas TV. Dipersembahkan oleh Prabowo Subianto akhirnya memilih putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka sebagai pendamping di Pilpres 2024. Pasangan ini akan mendaftar ke KPU pada 25 Oktober, hari terakhir pendaftaran Pilpres 2024. Secara konsensus, seluruhnya sepakat mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden Koalisi Indonesia Maju untuk 2024-2029 dan saudara Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden dari Koalisi Indonesia Maju. Kemarin, 22 Oktober di Kertanegara, Prabowo mengumumkan putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, sebagai pendampingnya di Pilpres 2024. Tapi dalam pengumuman kemarin malam, Gibran tak hadir.
kemanakah Gibran? Senin pagi, wali kota Solo ini rupanya masih berkantor. Walau berembus kabar, Senin malam akan ada deklarasi dirinya bersama Prabowo Subianto sebagai peserta Pilpres 2024. Lalu soal statusnya di PDI Perjuangan, Gibran mengaku sudah bertemu dan berkomunikasi dengan PDI Perjuangan. Saya akan mengikuti mekanisme yang ada ya, senang aja. Mas, sekarang di PDIP seperti apa Mas? Apakah masih menjadi kader atau? Saya sudah berkomunikasi dengan Mbak Puan di Jumat malam kemarin, Mbak Puan dan Pak Arsyad ya. Berarti Anda sudah nggak jadi kemenangan apa? Wes ya, aku tak ning Putri Cempos di lo. Ora-orane aku ning bandara ya. Aku ning Solo. Ora-orane ning bandara. Tapi menurut Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, belum menerima surat pengunduran diri Gibran. Dia sering ketemu Mas Gibran. terakhir ngomongin apa Mbak Puan? Ngomongin hal yang penting. Apa tuh surat pengunduran diri Mbak? Gak ada sama sekali. Jokowi sendiri sudah merestui langkah putranya bertarung di Pilpres 2024. Namun Jokowi menegaskan, Presiden tidak akan ikut campur urusan pencapresan. Orang tua itu hanya tugasnya mendoakan dan keputusan semuanya karena sudah dewasa ya. Jangan terlalu mencampuri urusan yang sudah diputuskan anak-anak kita. Meski belum ada deklarasi, Prabowo Gibran akan mendaftar ke KPU 25 Oktober. Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, bilang masih ada berkas yang harus dilengkapi guna pendaftaran. Hari semalam baru diumumkan, kalau kemudian hari ini ada beberapa persyaratan yang masih diurus. Nah sehingga kemudian juga kesepakatan dengan partai-partai koalisi dan juga tentu dengan cawapresnya bahwa pendaftaran akan diadakan dilaksanakan pada hari Rabu. Nama Gibran kian menguat sebagai kandidat setelah MK mengabulkan sebagian gugatan syarat peserta Pilpres. Yakni, boleh berusia di bawah 40 tahun asalkan pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah. Bivitri Susanti, pengamat hukum tata negara, pengajar dari Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera menilai, praktik semacam ini tak etis dalam iklim politik Indonesia. Kalau saya sih ingin sekali mengatakan kepada publik, memang kita tuh harus kritis. Karena ini soal etika ya. Kalau pertanyaannya ini bisa dihukum nggak sih Gibran lompat partai begitu ya, dari PDIP ke Golkar, sekedar untuk dicalonkan bersama Pak Prabowo. Ya, itu masalah etika. Bagaimana peradaban politik kita bisa maju kalau cara berpolitik seperti ini terus-menerus dipraktekkan? Karena yang bisa kita baca dari situasi ini adalah bagaimana aktor politik, bahkan ini anaknya seorang presiden, dan presidennya juga nggak mengontrol sama sekali, melakukan manuver yang sangat pragmatis. Setelah Prabowo mengumumkan Gibran sebagai bacawa pres, hari ini Partai Gerindra menggelar Rapimnas guna menguatkan dukungan Ketua Umum Parpol Koalisi Indonesia Maju yang sepakat mengusung nama Gibran sebagai bakal calon wakil presiden Prabowo. Tim Liputan, Kompas TV. Prabowo Subianto telah memilih putra sulung Presiden Gibran Rakabuming sebagai pendamping di Pilpres 2024. Gibran sendiri merupakan kader PDI Perjuangan. Bagaimana PDI Perjuangan akan mengambil sikap dan apakah pemilihan Gibran akan memberi dampak pada keterpilihan Prabowo? Kita bahas bersama Andreas Hugo Parera, politisi PDI Perjuangan, lalu ada Gun Gun Herianto, pakar komunikasi politik, dan Zainal Arifin Mukhtar, pakar hukum tata negara. Selamat malam, Bung Andreas, Kang Gun Gun, Bu Ceng. Malam, Friska. Selamat malam. Selamat malam, saya ke Bung Andreas dulu. Jadi kalau sampai malam ini, gimana sih komunikasinya PDIP dengan Gibran? Pasca kemarin Pak Prabowo deklarasikan cawapres, tadi di Rapimnas juga sama masih keputusannya. Friska, kalau soal komunikasi masalah teknis, Friska. Yang saya ini hampir 30 tahun berkecimpung di dunia politik ini, sebelumnya di dunia akademisi, masuk ke dunia politik. Sejak
peristiwa minggu lalu, keputusan di MK itu tadi yang disampaikan oleh Mbak Bivitri juga. Terus kemudian peristiwa hari Sabtu, bagaimana semua perhatian ya di Republik ini ke ya peristiwa di Golkar, Rapimnas di Golkar, kehadiran Mas Gibran di situ. Sebagai politisi, sebagai kader PDI Perjuangan, ada hal yang saya rasa nggak pas gitu. Ya sebagai kader PDI Perjuangan saya rasa kecewa gitu. Tapi ini harus saya ungkapkan juga gitu. Bahwa terjadi hal seperti itu gitu. Dalam arti ya tadi kalau Mbak Bivitri menyampaikan etika, kemudian ada hal yang menurut saya sebagai kader partai PDI Perjuangan dengan begitu saja meninggalkan partai, kemudian ya diusung oleh Golkar. Di Golkar saya perhatikan juga begitu banyak senior partai ya harus menerima peristiwa itu gitu. Yang menurut saya ini kayak seperti drama yang terjadi di sinetron politik. Tapi siapa sutradara dramanya kalau dari Bung Andreas lihat? Kenapa? Siapa sutradara drama ini? Ya kita bisa menebak-nebak saja, tapi ini terjadi gitu. Ini terjadi sebagai suatu peristiwa politik yang menurut saya banyak hal yang tidak pantas dan tidak aneh juga gitu. Ini terjadi dan saya terus terang saya harus mengatakan sebagai kader PDI Perjuangan, dan kebetulan Mas Gibran ini sebelumnya juga terus sekarang juga masih dalam sebagai kader PDI Perjuangan karena beliau belum menyatakan mundur atau kalau dia pindah terima kasih aja enggak. Dan tiap hari masuk WA di handphone saya, di WhatsApp saya yang mempertanyakan soal ini gitu. Artinya dengan keanehan politik, ada yang marah, ada yang kecewa, ada yang melihat bahwa hal ini tidak etis gitu, seperti yang tadi juga disampaikan. Tapi ini terjadi gitu. Ini terjadi. Bung Andreas kecewa berat dan kader PDIP kecewa berat. Tapi betul sudah ada komunikasi antara Mas Gibran dengan Mbak Puan secara spesifik? Mbak Puan kan sudah jawab tadi. Mbak Puan kan sudah jawab. Kalau saya kira soal komunikasi soal teknis dan bukan hal, tapi peristiwanya itu sendiri yang menurut saya tidak pas gitu untuk menjelaskan tentang bagaimana seharusnya politik kita itu dalam etik dan perilaku itu seharusnya kita lakukan, dan ini merupakan bagian pertunjukan peradaban politik kita di depan publik, dan mungkin publik dunia juga akan memperhatikan ini gitu. Hal seperti ini, dan menurut saya agak ada hal yang kurang pas di sini. Hal yang kurang pas itu diperhalus dari kata kecewa yang tadi Bung Andreas katakan di awal ya. Kecewa dengan keputusan yang diambil Gibran, meskipun sampai sekarang statusnya masih PDI Perjuangan. Tapi sebenarnya PDIP kasih tenggat waktu sampai kapan, Bung Andreas? Sampai betul-betul ketok palu daftar ke KPU, atau sampai Mas Gibran mundur, atau seperti apa? Karena akan berbeda dong yang dilakukannya. Kalau Mas Gibran mundur artinya Mas Gibran duluan yang resign dari PDI Perjuangan. Tapi kalau Mas Gibran daftar ke KPU tapi belum mundur, berarti artinya statusnya dipecat, betul? Untuk partai itu tidak penting gitu, karena masih banyak hal lain yang lebih penting yang kami secara teknis itu tidak penting ya, Bung Andreas? Karena ada banyak hal lain yang lebih penting, yaitu yang sudah diputuskan oleh partai, dan kami fokus pada mendukung Mas Ganjar dan Prof Mahfud untuk proses pelaksanaan Pilpres ini gitu. Itu jauh lebih penting untuk urusan ini gitu. Dan di partai kita fokus ke situ. Oke, saya ke Kang Gun-Gun. Kekecewaannya tampak mendalam sekali dari Bung Andreas dan kawan-kawan PDI Perjuangan, Kang Gun-Gun. Iya, saya menangkap kekecewaan yang mendalam, sekaligus ini ada persoalan serius, bicara soal etika politik ya, dan proses konsolidasi demokrasi kita ini kan bukan semata-mata soal kompetisi, tetapi soal etos demokratik. Jadi kalau kita bicara dari sisi pelembagaan politik di tubuh partai, apa yang kemudian menjadi persoalan hari ini adalah soal kaderisasi, di mana dimulai dari rekrutmen, pembinaan loyalis, baru distribusi orang ke sejumlah jabatan publik. Nah, kalau kemudian modelnya ada proses yang shortcut ya seperti ini, memang bisa menjadi role model yang kurang pantas atau mungkin tidak pantas ya dalam konteks pelembagaan politik di institusi partai.
Karena apa? Kalau kita bicara soal transformasi kesejarahan ya, seseorang untuk kemudian menjadi pejabat publik, itu kan akan dilihat dari historisitas berjenjangnya atau track record-nya. Dan proses ini kan juga menjadi bagian penting ya dalam proses pengarus utamaan politik berkeadaban sebenarnya. Dan apa yang akan terjadi setelah ini kalau Kang Gun-Gun lihat? Karena kalau sebelumnya kan wajahnya Pak Jokowi, wajahnya Mas Gibran itu identik dengan PDI Perjuangan. Tapi kalau sampai hari ini kita lihat sambil menunggu daftar ke KPU, tampaknya akan beda posisi di Pilpres nanti. Iya, kalau berbeda posisi kan sekarang udah jelas ya. Artinya memang 3 poros itu, di mana di situ ada Pak Ganjar yang didukung oleh PDI Perjuangan dan Pak Prabowo dengan Gibran di poros yang berbeda. Ini akan menghadirkan yang disebut dengan power relation atau relasi kuasa yang tentu harus kita cermati. Apakah pilihannya misalnya sekarang menjadi hubungan politiknya itu menjadi lebih antagonistis atau sebenarnya akan ada ruang renegosiasi. Nah itu Bang Andreas yang bisa jawab tuh. Oke. Jadi masih ada kemungkinan itu juga ya, Kang Gun-Gun? Ya karena kalau kita lihat pengalaman politik di Indonesia itu juga yang kalau kita sebut basis politik kita ini highly fragmented multi-party system ya. Ya kan, yang kerap kali di tengah kekuatan yang terfragmentasi itu selalu ada pola koopsi atau kerap kali gonta-ganti pasangan itu, yang kemudian koalisi itu kan berjalan 2 tahap ya, koalisi kandidasi dan koalisi pembentukan pemerintahan. Nah, saya melihat sih dan menganalisis ya langkah-langkah PDI Perjuangan ya, kalau kita lihat misalnya dari proses kandidasi sekarang itu kan sangat memiliki batasan afiliatif namanya kalau secara akademik dengan Bu Mega. Dan ketika Bu Mega misalnya dengan berdisiplin dalam proses kandidasi untuk kemudian mengusung Pak Ganjar, waktu itu mungkin masih ingat ya ada pernyataan yang cukup keras dari Bu Mega. Kalau bermanuver 2 kaki atau 3 kaki silakan keluar kan begitu. Nah artinya apakah ini berkonsekuensi pada kalau misalnya ada manuver yang tidak satu garis dengan garis perjuangan partai untuk memenangkan Pak Ganjar sekaligus dengan Pak Mahfud sekarang. Nah ini yang menjadi sikap politik yang bisa ditunggu dari PDI Perjuangan. Sambil tunggu sikap politiknya saya ke Bung Uceng dulu. Dari mulai kalau kita lihat sekuensnya MK mengetuk palu syarat peserta Pilpres dan semalam Gibran diumumkan oleh Prabowo sebagai bakal calon wakil presiden. Ini bisa jadi presiden buruk atau tidak di pemilu kita, Bung Uceng? Iya, saya pikir kan kalau kita bicara konstitusi, kita bicara 2 level kurang-kurangnya ya. Kita bicara soal aturan, tentu saja. Pada saat yang sama kita bicara soal moralitas atau values dari konstitusi itu sendiri. Nah kalau kita bicara aturan, memang tentu saja nyaris tidak ada yang dilanggar dalam tanda kutip ya, secara langsung. Tapi kalau kita bicara soal moralitas, values, saya kira banyak sekali yang dilanggar. Tinggal kita mau lihat pihaknya siapa saja yang melanggar. Misalnya kalau kita lihat dalam kasus MK, Mahkamah Konstitusi jelas sekali menunjukkan pelanggaran itu. Bahkan sebenarnya sangat banyak subjek yang bisa dibawa ke proses etika di Mahkamah MK gitu ya. Karena banyak sekali subjek etik, misalnya tidak memberikan perlakuan yang sama, misalnya kemudian ada isu juga soal kebocoran putusan, misalnya lagi ada isu soal konflik kepentingan. Itu padahal konflik kepentingan itu adalah pasal 17 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur bahwa tidak seorang pun boleh menjadi hakim untuk kepentingannya sendiri, atau kemudian ketika ada melibatkan keluarga, kalau secara asasnya kan nemo judex ad no in propria causa. Nah, saya kira dari bonggolan begitu banyak pelanggaran ini, kalau ditarik ke belakang, saya kira sekurang-kurangnya 2 hal yang bisa terjadi. Satu adalah delegitimasi pada proses. Jadi Anda bisa bayangkan, kita akan berhadapan dengan pemilu yang sangat rumit, yang sangat kolosal, yang sangat massal, karena itu sepanjang 2024 nanti akan ada pileg, pilpres, dan pilkada. Ya kan, dan itu sangat kolosal. Nah, pada saat yang sama ada lembaga yang mengadilinya yang namanya Mahkamah Konstitusi yang mendapatkan digerus, legitimasinya digerus gitu. Anda bisa membayangkan apa yang terjadi. Nah, yang kedua,
bukan sekedar proses. Kalau kita bilang soal prosesnya saja, kita bicara soal resultnya, hasilnya. Orang sangat mungkin mempertanyakan hasilnya. Anda bayangkan di tahapan kandidasi saja dipermainkan sedemikian rupa, ya, termasuk menggunakan lembaga negara untuk mempermainkannya. Siapa yang bisa menjamin ketika proses pemungutan suara tidak dipermainkan, bahkan proses hasil tidak dipermainkan? Anda bisa bayangkan, kita bisa bayangkan betapa kuatnya delegitimasi terhadap pemilu dan proses demokrasi. Itu dua sekurang-kurangnya. Banyak hal lagi yang bisa kita tambahkan. Misalnya, kita tanya misalnya kalau kita lihat apa sebenarnya poin pembelajaran yang mau diperlihatkan dari kasus ini, dari perkara ini. Apa yang akan dipelajari oleh anak muda Indonesia? Apa yang dipelajari oleh para mahasiswa Indonesia dengan proses ini? Sederhana, orang akan mengatakan bahwa tidak ada yang namanya konstitusionalisme, tidak ada namanya regulasi, tidak ada namanya rule of law, ketika semuanya bisa digunakan untuk membenarkan pihak satu atau dua orang. Catatan yang serius tadi dari Bung Uceng, kalau PDI Perjuangan saat ini melihat kondisi sekarang, kalaupun nanti Pak Prabowo betul-betul membawa bersama dengan Gibran daftar ke KPU, masih relevankah untuk menunggu dukungan Pak Jokowi yang notabene adalah kader PDIP untuk Mas Ganjar dan Prof Mahfud? Karena kalau meskipun terakhir Pak Jokowi bilang bahwa sebagai kepala negara yang mendukung semua pasangan calon, tapi dengan kondisi saat ini seperti apa, Bung Andreas? Friska, kami di PDI Perjuangan itu, dan saya kira dan itu seharusnya kita diajarkan untuk punya integritas. Integritas itu satunya kata dan perbuatan. Kita diajarkan untuk loyalitas, disiplin terhadap partai dan aturan-aturan main. Kita juga diajarkan untuk jujur terhadap jujur itu hal yang sederhana tapi tidak mudah juga untuk dilakukan gitu. Tapi kan kalau kita lihat rekaman ini kan terlalu banyak hal yang apa yang diungkapkan kemarin dan kemudian apa yang dilakukan sekarang gitu kan. Ini kan publik ini kan bisa melihat gitu. Dan sekarang dengan zaman digital seperti ini kan orang bisa melihat kemarin dia omong apa, hari ini dia omong apa lagi gitu. Nah itu yang tadi Mas Uceng sampaikan, semua kita tabrak hanya untuk satu orang. Dan kemudian ini menjadi tontonan di depan publik. Apakah peradaban politik seperti ini yang kita harapkan gitu? Saya kira pemilu ini seharusnya kita membangun memulai suatu peristiwa politik dengan pelembagaan politik yang baik, demokrasi di dalam proses pemilihan umum nanti yang benar-benar kita selalu bicara soal langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan damai. Tapi selama ini kan kalau kita lihat akhirnya jadi kita percaya sama siapa? Kalau rakyat yang akan menilai gitu. Tapi kami jalan dengan prinsip-prinsip bahwa apa yang harus kami lakukan dengan menjaga peradaban politik kita yang seharusnya etika dan moral dan aturan-aturan main yang seharusnya itu yang harus kita lakukan. Jadi ditekankan berkali-kali tadi oleh Bung Andreas soal etika dan moral. Soal dukungan tentu dukungan dari rakyat itulah yang paling utama dan rakyatlah yang akan menentukan pilihannya gitu. Dan saya harap rakyat kita juga melihat semua persoalan ini dan kemudian tentukanlah pihak sesuai dengan hati nurani yang benar dengan melihat persoalan-persoalan seperti ini yang ada di depan mata kita semua gitu. Saya harap juga teman-teman seperti Kang Uceng, Kang Gunggun, kita jagalah proses ini sehingga kekhawatiran seperti yang disampaikan oleh Kang Uceng tadi, Mas Uceng tadi itu kan sangat-sangat perlu menjadi perhatian. Kenapa? Karena itu adalah lembaga yang penting itu. Kalau legitimasinya sudah menjadi pertanyaan publik ke depan, bagaimana kita akan terjadi dengan pemilu ini sementara dia akan memutuskan banyak hal yang penting. Baik, jangan sampai ada delegitimasi terhadap seluruh proses penyelenggaraan pemilu 2024. Kita lihat langkah-langkah politik sangat berbahaya. Baik, terima kasih Bung Andreas Hugo Pereira, politisi PDI Perjuangan. Terima kasih Kang Gun Herianto, pakar komunikasi politik, dan Zainal Arifin Mukhtar. Bung Uceng, terima kasih pakar hukum tata negara. Selamat malam. Berikut saudara kami kembali dengan sorotan lainnya, masih di Sapa Indonesia Malam. Bagaimana membaca peta koalisi dan kekuatan masing-masing pasangan di Pilpres mendatang? Benarkah koalisi semakin memanas?
Kita bahas lebih lengkap usai jeda di Sapa Indonesia Malam bersama Liviana Charlisa. Le Mineral 100% bebas BPA, aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Minum Ensure Go dengan HMB dan triple protein, dukung kekuatan dan bantu jaga daya tahan tubuh agar hidup makin berkualitas. Minum 2 kali sehari. Baru Ensure Go dengan rasa gandum yang lezat. Coba sekarang. Ini kapal apa, Pak? Dari jalannya persidangan selama ini, hakim akan bagaimana, Pak? Ada geng begitu di balik pusaran kasus RAT ini. Bagaimana Anda melihat itu? Oh, jadi tapi memang ada pasir yang diambil begitu? Nilu, setiap Senin pukul 8:30 malam di Kompas TV. Didukung oleh Minum Ensure Go dengan HMB dan triple protein, dukung kekuatan dan bantu jaga daya tahan tubuh agar hidup makin berkualitas. Minum 2 kali sehari. Baru Ensure Go dengan rasa gandum yang lezat. Coba sekarang. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Minum Ensure Go dengan HMB dan triple protein, dukung kekuatan dan bantu jaga daya tahan tubuh agar hidup makin berkualitas. Minum 2 kali sehari. Baru Ensure Go dengan rasa gandum yang lezat. Coba sekarang. Oh. Aha, aku tahu. Ayah butuh sikat gigi Pepsodent baru yang dibeli ibu. Ini pasti lebih nyaman. Pepsodent Brilian? Sangat lembut dan nyaman. Nah, bener kan? Pepsodent Brilian, nyaman sikatnya, nyaman harganya. Galon Le Mineral 100% bebas BPA, aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Hey guys. Ku bawa segelas susu, tunjukin gaya paling kerenmu. Mainkan beatmu, nyanyikan lagu, semua mata tertuju padamu. Hey, lihat aku, putar celup jadi seru. Hey, lihat aku, putar celup jadi seru. Memiliki potensi unggulan di bidang pertanian, Kabupaten Tabanan di Provinsi Bali berupaya memajukan pertanian dan percepatan pembangunan di desa-desa, salah satunya melalui inovasi program Bungan Desa atau Bupati Ngantor di Desa. Bagaimana inovasi Bungan Desa dalam memajukan Kabupaten Tabanan? Bincang kita, inovasi layanan publik menuju Tabanan Maju, Selasa 24 Oktober, pukul 9:30 pagi di Kompas TV. Dipersembahkan oleh Sekarang badan gampang pegal dan lelah. Itu bisa jadi masalah di otot, tulang, dan jantung. Minum Entrasol. Dengan ekstrak buah zaitun, bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Jadi bisa tetap aktif. Entrasol. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Benecol. Lanstan esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutri Benecol.
Diduga sopir mengantuk, sebuah mobil terguling di jalan menuju jembatan Suramadu sisi Bangkalan, Jawa Timur. Seluruh penumpang yang berjumlah 3 orang selamat, namun menderita luka ringan. Polisi dan warga membutuhkan waktu sekitar 1 jam untuk mengevakuasi kendaraan yang terperosok. Kebakaran menghanguskan 4 bangunan di Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, Senin siang. Api dengan cepat membesar dan membakar 4 rumah di kawasan Batuang Taba, Kecamatan Lubuk Begalung. Penyebab kebakaran diduga terjadi akibat percikan api dari salah satu rumah yang menjual BBM eceran. Tidak ada korban jiwa, namun akibat kebakaran, kerugian ditaksir mencapai 1,5 miliar rupiah. Seorang pria tak berdaya usai dihajar warga. Pria yang tergeletak ini diduga mencopet ponsel dan dompet penumpang perempuan bus Transjakarta. Korban yang baru saja turun di halte bus menyadari 2 ponsel dan dompetnya hilang dan langsung berteriak meminta tolong. Pria ini awalnya terlihat kabur sehingga langsung dikejar warga. Pelaku sempat tak mengaku, namun dompet korban ditemukan di dalam jaket pelaku. Sementara 2 ponsel korban tak ditemukan, diduga telah berpindah tangan ke rekan pelaku lainnya. Duh, badan suka gampang pegal dan lelah. Bisa jadi ada masalah di otot, tulang, dan jantung, mah. Nah, minum Entrasol dengan ekstrak buah zaitun, bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Bisa tetap aktif berdua. Entrasol. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Beneko. Planstano esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutri Beneko. Saudara, peta koalisi Pilpres 2024 semakin jelas pasca pengumuman Gibran sebagai bacawa pres Prabowo pada Minggu malam. Meskipun belum resmi mendaftar, tapi pengumuman tadi malam semakin mengkokohkan 3 kandidat bacawa pres dan juga baca pres. Kalau kita lihat survei Litbang Kompas Agustus lalu menunjukkan hasil survei berdasarkan 3 nama baca pres menempatkan Ganjar dengan hasil 34,1%, Prabowo 31,3% dan Anies 19,2%. Sementara hasil survei LSI pada Oktober ini menunjukkan survei 3 pasang baca pres dan bacawa pres. Prabowo Gibran mendapatkan suara 35,9%, Ganjar Mahfud 26. Pengumuman Gibran Rakabuming Raka sebagai bacawa pres pendamping Prabowo Subianto Minggu malam seakan memantapkan peta koalisi Pilpres 2024. Meskipun belum resmi mendaftar ke KPU, tapi hampir dipastikan Pilpres 2024 akan diikuti oleh 3 pasang capres dan cawapres. Litbang Kompas menyebut dengan diumumkannya Gibran sebagai bacawa pres pendamping Prabowo, maka peta kekuatan Koalisi Indonesia Maju lebih mengerucut, mewakili sosok kelompok muda atau milenial. Tapi ada juga unsur relawan Jokowi di Pilpres 2024. Gibran memang pada akhirnya dipasangkan dan didaftarkan KPU, maka menurut hemat kami ini bukan soal penguasaan wilayah dalam konteks spasial ya, geografi. Akan tetapi kategorik dan strategik. Jadi kategorik itu dalam konteks narasi milenial, pemimpin milenial yang akan dimajukan ke masyarakat, tetapi juga yang lebih penting strategik, di mana Gibran dengan kekuatan relawan itu pasti akan ditonjolkan, dan juga Gibran sebagai kekuatan yang menjadi simbol dari yang paling aman itu untuk meneruskan kelangsungan pemerintahan, itu pasti juga akan ditonjolkan. Sementara itu, Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia Jayadi Hanan menyebut dengan hadirnya Gibran di Pilpres, maka mau tidak mau suara dan kekuatan PDIP akan terbelah. Karena kan PDIP kan tidak mungkin PDIP tetap merestui Gibran jadi cawapres Prabowo pada saat yang sama mereka mencalonkan Ganjar, kan nggak mungkin. Oke. Apalagi kita kenal PDIP selama ini sangat keras soal begitu kan. Jadi pasti terjadi yaitu mau tidak mau berhadap-hadapan itu. Tim Prabowo plus Gibran berhadapan nanti tim Ganjar plus Pak Mahfud. Dalam hal ini ya antara lain PDIP lawan Gerindra, PDIP lawan PAN, PDIP lawan Golkar dan sebagainya, itu dalam konteks Pilpres ya. Oke.
Sosok Gibran terlihat cukup mampu menambah suara bagi Prabowo. Dari hasil survei LSI pada Oktober ini menunjukkan hasil survei 3 pasang baca pres dan bacawa pres, di mana Prabowo Gibran mendapatkan suara terbanyak 35,9%, lalu pasangan Ganjar Mahfud sebesar 26,1% dan pasangan Anies Muhaimin 19,6%. Sementara sisanya tidak menjawab. Ada peta koalisi dengan 3 pasang capres-cawapres saat ini yang jelas sudah terbentuk, di mana Partai Nasdem, PKB, dan PKS resmi mengusung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Lalu pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD diusung oleh PDIP, P3, Hanura, dan Perindo. Sementara untuk pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka diusung oleh Gerindra, Golkar, PAN, dan Demokrat. 2 pasang baca pres bacawa pres Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud sudah mendaftar ke KPU pada 19 Oktober lalu. Awalnya Anies dan Muhaimin mendatangi KPU di Kamis pagi dan di siang harinya pasangan Ganjar dan Mahfud mendaftarkan diri ke KPU. Tim Liputan Kompas TV. Bagaimana membaca peta koalisi dan kekuatan masing-masing pasangan di Pilpres mendatang? Kita bahas bersama Toto Suryaning Tias, peneliti senior Litbang Kompas. Mas Toto, selamat malam. Selamat malam Mbak Livi. Kita juga akan sapa Mas Jayadi Hanan, Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia atau LSI. Mas Jayadi, selamat malam. Malam Livi, malam Mas Toto. Saya ke Mas Toto dulu. Mas Toto, ada sekitar 20% lebih pengaruh Jokowi terhadap survei sejumlah calon presiden. Seberapa besar ketika anak dari Jokowi, Gibran, sudah melabuhkan dukungannya bersanding bersama dengan Prabowo, ini akan menaikkan elektabilitas Pak Prabowo? Ya, pertama kalau kita mau urut kacang dari belakang, ya karena kami tidak punya survei, kita pakai surveinya punya Mas Jayadi ini, ya kita ikut surveinya beliau. Yang dibilang tadi Prabowo Gibran berapa? 35%, kemudian Ganjar Mahfud itu berapa? 27 atau 26%. Nah itu kalau kita urut kacang dari belakang. Sementara kalau tadi pengaruh Jokowi 20%, itu sifatnya umum ya, itu all. Itu sama juga dengan temuan juga kalau misalnya di survei kami di Kompas itu bulan Agustus, misalnya Jokowi merekomendasikan capres tertentu, itu pengaruhnya berapa? Itu kan 15%, tapi itu juga all. Tapi yang real memang hasil hasil dari survei sebagaimana yang tadi saya sampaikan. Nah, akan tetapi sifat dari pengaruh Jokowi ini kan juga dinamis juga, gitu. Jadi kita sekarang melihat realitas di lapangan bahwa ada berbagai faktor yang mungkin bisa mempengaruhi apa yang seharusnya itu terjadi kalau situasinya itu istilahnya ceteris paribus. Jadi faktor aspek-aspek itu sama. Tapi sekarang kan beberapa hal berbeda. Sehingga pengaruh Jokowi itu bisa iya 20%, tapi juga itu all, tapi juga bisa dipengaruhi faktor-faktor lain. Dalam hal ini narasi yang sekarang sedang berkembang. Kira-kira begitu, Mbak. Artinya kalau suara PDIP pastinya setelah Gibran kemudian menjadi bacawa presnya Pak Prabowo, apakah kemudian ketarik semua ke Pak Prabowo ataukah hanya sekedar memecah suara Pak Jokowi di PDIP? Kalau ketarik semua pasti tidak, karena di dalam situasi tarik-menarik konstituen berdasarkan efek ekor jas dan mesin politik, ini kan dua hal itu kan, efek ekor jas dan mesin politik, itu pasti tidak mungkin all. Tapi kalau sebagian iya, pasti sebagian iya, apalagi faktor penguasaan wilayah itu pasti berpengaruh. Taruhlah misalnya Mas Gibran itu punya wilayah dalam tanda petik ya, wilayah kekuasaan di Solo Raya misalnya, itu mau tidak mau pasti akan sebagian pasti akan ketarik ke wilayah koalisinya Prabowo Gibran kalau misalnya memang jadi didaftarkan besok. Tapi juga itu pasti akan berdinamika di lapangan karena misalnya di Solo Raya di sana ada ketua DPC-nya masih sangat loyal kepada partai PDIP misalnya kayak gitu. Oke, saya ke Mas Jayadi. Mas Jayadi, survei LSI yang terbaru itu kan menempatkan posisi, koreksi saya kalau salah ya Mas, Prabowo Gibran itu angkanya sekitar 35% sekian,
sementara Pak Ganjar itu di 20 sekian persen. Saya kurang ingat angka pastinya. Cuma yang pasti gini, biasanya kan antara Ganjar dengan Prabowo itu kan beda-beda tipis ya, Mas Jayadi ya. Kenapa kemudian ketika sudah dipasangkan, gapnya menjadi agak lebih besar? Sebegitu besarnya efek Pak Jokowi di situ? Enggak, begini catatannya. Anda lupa menyebutkan metodologi survei yang terakhir itu. Oke. Yang terakhir itu metodologi cara mengambil datanya pakai telepon. Ada 2 catatan utama kalau menggunakan telepon ya. Satu, dia hanya mencakup 83% populasi. Oke. Ada 17% populasi yang tidak tercover di situ. Bisa jadi populasi yang 17 itu lebih berat ke Ganjar misalnya. Yang kedua, di situ terlihat yang tidak tahu tidak jawab masih tinggi 18%. Nah kalau mau lebih enak, saya kira dibandingkan dengan survei LSI awal Oktober. Oke. Di awal Oktober itu Prabowo Gibran itu 36%. Ya, Ganjar Mahfud 33%. Amin itu 23%. Oke, gapnya 3%. Ya, itu survei tatap muka, jadi mencakup 100% populasi. Oke. Kemudian tidak tahu tidak jawabnya tinggal di bawah 10%, 7-8%. Jadi itu lebih reliable untuk kita bandingkan. Kalau survei telepon harus dibandingkan dengan survei telepon ya. Oke. Jadi dengan demikian maka sebetulnya belum ada perubahan yang signifikan dari peta itu ketika Gibran sudah masuk. Sebetulnya gini, Gibran masuk itu sudah lama kan sebetulnya. Jadi orang tahu bahwa Gibran bakal berpasangan dengan Prabowo itu sudah lama. Nah, yang belum terkonfirmasi kemudian karena memang masih baru kan. Keputusan MK-nya baru seminggu yang lalu, Gibrannya baru dideklarasikan walaupun belum resmi. Yang tadi yang menarik, apakah pengaruh Jokowi sekarang akan lebih kuat ke Prabowo Gibran atau tidak gitu. Karena sampai sebelum paling tidak sampai seminggu terakhir lah itu publik itu menganggap ya bahwa itu mengendorse 2 nama yaitu Prabowo sama Ganjar. Nah itu 2 itu yang apakah kita akan lihat sebulan ke depan misalnya ketika Gibran benar-benar sekarang udah jelas Gibran kan, berarti Jokowi jelas sudah berada di posisi Prabowo kan gitu. Apakah itu akan memberikan dampak positif, menarik lebih banyak pendukung Jokowi atau tidak gitu. Tapi pada saat itu jangan lupa ada pertanyaan lain. Apakah itu seperti kata Mas Toto tadi, apakah itu menimbulkan efek negatif gitu. Efek negatif. Nah, kalau ada jadi efek positifnya oke ke Prabowo, tapi efek negatifnya kemana gitu. Dalam analisis yang kami lakukan di survei terakhir lewat telepon itu, pihak yang setuju dengan keputusan MK itu seperti sekarang posisinya cenderung Prabowo, lalu Ganjar, lalu Anies. Tapi ketika kita tanyakan kepada pihak yang tidak, kita cek di pihak yang tidak setuju dengan keputusan MK, dan itu banyak yang tidak setuju dengan keputusan MK itu hampir 40%. Oke. Yang setuju itu 42%-an. Jadi setuju nggak setuju itu berimbang. Yang tidak setuju itu turun tuh suaranya untuk Prabowo, turun juga suaranya untuk Ganjar, naik suara untuk Anies. Jadi bisa jadi kalau secara sederhana memperoleh efek positif dari masuknya Gibran, tapi sekaligus juga mendapatkan efek negatif dari masuknya Gibran. Nah pertanyaannya kemudian, dan kalau dari data yang saya sebutkan tadi, kecenderungannya pemilih Prabowo itu ketika masuk Gibran banyak yang lari ke Anies. Kenapa begitu? Kalau kita analisis lebih jauh, pemilih Pak Prabowo itu masih banyak sekali yang kategori tidak puas dengan kinerja presiden. Jadi kalau yang tidak puas dengan kinerja presiden di sekitar bulan Oktober itu yang tidak puas dengan kinerja presiden sekitar 25-30 ya, ada penurunan. Itu sekitar 50% orang yang tidak puas dengan kinerja presiden itu memilih Prabowo. Nah, kita tahu yang tidak puas dengan kinerja presiden berarti kan berarti oposan terhadap presiden. Apakah menurut saya masuknya Gibran itu kan sebagai proksi Jokowi. Ya. Proksi Jokowi. Kalau tidak ada proksi Jokowi di situ, saya kira mungkin belum tentu Gibran masuk gitu kan. Nah, para pemilih Prabowo yang oposan terhadap Jokowi,
maka kemudian bisa opposing terhadap Gibran, ketika Gibran benar-benar masuk, bisa jadi mereka lari kan? Oke. Larinya kemana? Kemungkinan ke Anies. Dan itu bisa dihitung kok, ada cara menghitungnya. Dan saya kira hitung-hitungannya cukup mengkonfirmasi bahwa kemungkinan banyak pemilih Prabowo lari ke Anies dalam konteks seperti itu. Jadi seperti saya setuju dengan Mas Toto tadi, dinamikanya berubah gitu. Ada faktor-faktor yang harus diperhitungkan, terutama adalah apa reaksi negatif publik terhadap keputusan masuknya Gibran gitu. Kan keputusan MK dengan masuknya Gibran itu tidak bisa dilepaskan satu sama lain kan? Baik. Belum lagi misalnya saya mendeteksi lewat survei itu terlihat bahwa orang yang tahu bahwa ketua MK itu adalah ipar presiden itu mengatakan bahwa mereka menganggap keputusan itu tidak adil karena menguntungkan keluarga presiden, gitu kan? Lalu kalau kita cek elektabilitasnya, orang yang tahu bahwa ketua MK adalah ipar presiden, itu pilihannya kepada Prabowo maksimal 30% aja. Jadi dibandingkan dengan yang tidak tahu, itu bisa mencapai 40% yang milih Prabowo gitu. Jadi makin banyak yang tahu bahwa keputusan ini terkait dengan pertalian keluarga atau dikait-kaitkan dengan pertalian keluarga, dalam hal ini Anwar Usman, itu potensi juga menggerus suara Prabowo Gibran. Nah masalahnya yang tahu itu baru sedikit Mas Toto kalau di kita, masih di bawah 30%. Anda tahu isu seperti ini kan akan dijaga oleh pihak yang berkepentingan kan gitu, karena suasana kita sudah kompetisi kan. Betul. Nggak bisa kita mengatakan isu itu nanti sebentar aja, nanti tenggelam, nggak bisa. Sekarang ada yang menenggelamkan, ada yang menaikkannya lagi kan gitu. Begitu Mbak Livi. Nah kira-kira ini kita akan Februari itu sudah masuk saatnya pemilu, kemudian kapan survei ini kemudian akan menemui titik yang hampir mendekati hasil suara di pemilu nanti kira-kira, kalau sekarang sudah baru masuk masa pendaftaran, Mas Jayadi? Biasanya kalau surveinya sangat kompetitif seperti sekarang, kalau diperkirakan pertarungannya kompetitif, diperkirakan. Menurut saya bahkan kalau melihat dinamika yang berkembang sekarang, belum tentu yang masuk putaran kedua itu yang kalau selama ini kan kita menganggap yang paling potensial masuk putaran kedua adalah Prabowo dan Ganjar kan? Belum tentu tertutup peluangnya, belum tentu ya. Karena belum ada yang memperoleh angka di atas 50% kan? 50% terlalu jauh lah. Di atas 40% aja susah gitu. Jadi angka tertinggi untuk Prabowo Gibran itu 36%. Yang belum menentukan pilihan hampir 10%. Bayangin kalau 10% itu terdistribusi secara tidak berimbang. Itu belum lagi ditambah faktor-faktor yang berpengaruh secara negatif. Jadi dia akan kompetitif sampai dengan menjelang pemilu. Nah biasanya survei itu akan mulai terlihat lebih mendekati hasil yang sesungguhnya kalau sudah dekat-dekat banget. Kalau kompetitif seperti sekarang mungkin sampai semingguan kita akan melihatnya itu baru punya peta yang lebih jelas gitu. Baik, Mas Toto terakhir singkat saja. Jadi kapan rilis hasil survei terbaru Litbang Kompas, Mas Toto? Nanti ditunggu saja Mbak. Yang jelas setelah penetapan pasangan capres, kemudian kalau bisa mendekati atau sudah agak masuk masa kampanye ya, jadi November mungkin ya. Jadi gambarannya bisa lebih jelas nanti kita lihat seperti apa. Terima kasih Mas Toto, terima kasih Mas Jayadi sudah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Saudara, usai jeda kita kembali dengan informasi. Prabowo Subianto sudah mengumumkan putra Presiden Joko Widodo Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal cawapres pendampingnya. Apakah dipilihnya Gibran terkait pengaruh Jokowi? Bagaimana menilai secara etika politik? Kita akan bahas usai jeda. Nggak enak? Iya, kayak ada manis-manisnya. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le Mineral. Negara kita ini adalah negara yang sangat besar dengan persebaran pulau yang sangat banyak dengan kondisi infrastruktur yang berbeda-beda.
Inilah yang ingin kita kejar. BBM satu harga itu harus, karena adalah masalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. PLN ini jantungnya Indonesia. Listrik adalah pusat pertumbuhan ekonomi. Kita harus siap, harus bangkit, harus solid untuk menghadapi perubahan. Ayah butuh sikat gigi Pepsodent baru yang dibeli ibu. Ini pasti lebih nyaman. Pepsodent Brilian? Sangat lembut dan nyaman. Nah, bener kan? Pepsodent Brilian, nyaman sikatnya, nyaman harganya. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Mandi pakai sabun saja, kuman kotorannya masih ada. Baru ProGuard Daily Purifying. Si mineral angkat kotoran sampai pori terdalam. Antibacterial Plus lawan 99,9% kuman. Kulit bersih maksimal dengan ProGuard Daily Purifying. Wingscare. Yuk, sarapan Energen sereal. Aku yang buat ya, Bu. Aku mau vanila. Aku mau yang coklat. Energen, sereal nomor 1 di Indonesia. Terbuat dari gandum Australia. Bernutrisi dan mengenyangkan. Kenyang. Mau mie. Tenang, kan ada mie oven. Pilihan lebih sehat. Produksinya di oven, bukan digoreng. Mie-nya kenyal, rasanya lebih enak. Oven. Sehat, enak lagi. Galon Le Mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Memiliki potensi unggulan di bidang pertanian, Kabupaten Tabanan di Provinsi Bali berupaya memajukan pertanian dan percepatan pembangunan di desa-desa. Salah satunya melalui inovasi program Bungan Desa atau Bupati Ngantor di Desa. Bagaimana inovasi Bungan Desa dalam memajukan Kabupaten Tabanan? Bincang kita. Inovasi layanan publik menuju Tabanan Maju. Selasa 24 Oktober pukul 9:30 pagi di Kompas TV. Dipersembahkan oleh Langkah putra Presiden Joko Widodo Gibran Rakabuming Raka menjadi salah satu kontestan pemilu Presiden 2024 semakin terbuka. Nama Gibran sudah diumumkan menjadi bakal calon wakil presiden untuk mendampingi bakal capres Prabowo Subianto. Keduanya diusung partai politik di koalisi Indonesia Maju. Presiden Joko Widodo pun merestui keputusan Gibran. Presiden menyatakan mendukung semua calon yang akan ikut berkontestasi di Pilpres mendatang. Ya, orang tua itu hanya tugasnya mendoakan dan merestui. Tapi keputusan semuanya Bapak setuju nggak, Pak? Karena sudah dewasa ya. Jangan terlalu mencampuri urusan yang sudah diputuskan. Dukung semuanya untuk kebaikan negara ini. Berarti dukung Pak Ganjar, dukung Pak Prabowo, dukung Pak Anies. Dukung semuanya untuk kebaikan negara ini. Janji Presiden Joko Widodo untuk tidak berpihak meskipun putranya akan mengikuti kontestasi Pilpres diapresiasi Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani. Menurut Puan, seorang negarawan memang seharusnya tidak menyatakan dukungan kepada siapapun di Pilpres mendatang. Gimana? Ya itu memang seorang negarawan harus seperti itu, nggak menyatakan dukungannya kepada salah satu calon dalam kontestasi Pilpres yang akan datang. Justru apa yang disampaikan beliau itulah
betul-betul seorang negarawan, Presiden Republik Indonesia tidak boleh berpihak dalam kontestasi Pilpres yang akan datang karena berkeinginan agar jalannya pesta demokrasi tahun 2024 itu bisa berjalan dengan baik, lancar, adem, ayem, gembira, rakyat tidak tertekan, tidak deg-degan. Saya apresiasi apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi. Sementara di tengah tudingan melanggengkan dinasti politik terah Jokowi, Prabowo membela Gibran, menyebut dirinya pun bagian dari dinasti politik. Prabowo menilai tak ada salah menjalankan dinasti politik. Negatif lah, cari yang positif ya. Orang ingin berbakti, apa salahnya? Ya kan? Saya juga dinasti. Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Joyosumo. Saya paman saya gugur untuk Republik Indonesia. Kita dinasti merah putih, kita dinasti patriot, kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi ingin berbakti untuk rakyat, kenapa? Salahnya apa? Jadi berpikir yang baik lah, berpikir positif, ya. Oke, terima kasih. Pengamat politik Universitas Airlangga Pribadi, menyebut ada persoalan etika politik dari majunya Gibran menjadi bakal cawapres. Menurutnya, aroma konflik kepentingan kental dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Kandidasi Gibran Rakabuming sebagai calon wakil presiden dari pasangan Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024 memunculkan persoalan etika politik yang mendasar. Hal ini sangat berhubungan dengan proses pelolosan Gibran sebelumnya di Mahkamah Konstitusi yang memunculkan banyak kontroversi baik terkait dengan konflik of interest dan indikasi yang sangat kuat tentang bagaimana Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yudikatif digunakan menjadi instrumen bagi kekuasaan yang mendorong Gibran untuk naik. Munculnya nama Gibran sebagai salah satu bacawa pres juga kembali dikaitkan dengan isu politik dinasti. Budayawan Butet Kertarejasa menilai masuknya Gibran hingga menjadi salah satu bakal calon wakil presiden tak terlepas peran Presiden Joko Widodo. Tauladan apa yang akan diterima oleh anak-anak muda hari ini? Pembelajaran apa? Pembelajarannya adalah bahwa please menjadilah manusia-manusia instan. Masuk kayak gitu satu pembelajaran yang baik. Please kamu menjadi calon pemimpin bangsa bukan karena kualitas kegigihan bekerja untuk mencapai yang tertinggi, untuk berprestasi, tapi karena kamu anak siapa. Ini saya sedih. Survei Litbang Kompas menunjukkan sebanyak 60,7% responden menyebut majunya wali kota Solo yang merupakan putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka di Pilpres tahun 2024, merupakan bentuk politik dinasti. Sementara 24,7% lainnya menyatakan bukan bentuk politik dinasti, dan 14,6% responden menyatakan tidak tahu. Pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang diusung oleh Koalisi Indonesia Maju belum mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum. Hari terakhir pendaftaran Capres-Cawapres adalah 25 Oktober 2023. Tim Liputan Kompas TV. Saudara Prabowo Subianto sudah mengumumkan putra Presiden Joko Widodo Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal cawapres pendampingnya. Apakah dipilihnya Gibran? Terkait pengaruh Jokowi, bagaimana menilainya secara etika politik? Kita akan berbincang dengan Airlangga Pribadi, pengamat politik dari Universitas Airlangga Surabaya. Pak Airlangga, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Pak Airlangga, dipilihnya Gibran sebagai pendamping Prabowo semata karena Jokowi? Iya, kalau kita lihat bahwa pengaruh posisi dari Pak Presiden Jokowi itu kelihatan sekali, terutama dalam konteks apa yang sedang berlangsung sebelumnya di Mahkamah Konstitusi, di mana kalau kita lihat bahwa keputusan untuk menerima gugatan terkait dengan mereka yang pernah menjadi bupati, wali kota, gubernur, meskipun belum berusia 40 tahun, ini kemudian
kita melihat bahwa ada konflik of interest, di mana ketua hakim MK adalah bagian dari keluarga dari Mas Gibran Rakabuming. Juga kemudian kita bisa melihat proses-proses di mana hakim MK yang lain merasa sangat tidak puas dengan proses yang berlangsung, sehingga kita bisa melihat bagaimana tentang aroma bahwa MK sebagai lembaga yudikatif, penjaga konstitusi, digunakan sedemikian rupa oleh kekuasaan bagi kepentingan politik tertentu. Nah, ini saya pikir poin itulah yang menjadi problem etika politik utama yang kemudian mengikuti dari langkah Mas Gibran. Sehingga menurut saya bahwa persoalan utama bukan semata-mata politik dinastinya, tapi politik dinastinya itu terhubung dengan bagaimana proses politik hukum yang tidak fair terkait dengan tampilnya Mas Gibran Rakabuming dalam kandidasi Pilpres 2024. Baik, tapi kan Pak Prabowo sempat bilang nih Pak Erlangga, semua berhak mengabdi kepada bangsa dan negara termasuk Gibran. Apa persoalannya kemudian? Iya, makanya tadi saya utarakan bahwa problem utama bukan politik dinastinya, tapi bahwa bagaimana penggunaan lembaga hukum dijadikan sebagai sarana untuk memenangkan kelompok tertentu dalam Pilpres 2024, kemudian membangun persepsi bahwa Pilpres kali ini berjalan dengan tidak fair. Ada yang mendapatkan privilege, keistimewaan dalam proses tersebut. Nah, di sini saya pikir justru tampilnya Mas Gibran ini di situ bukan kemudian memberikan ruang yang baik, tapi justru memberatkan langkah dan posisi Mas Gibran sendiri yang selama ini sudah dianggap sebagai tokoh politisi muda, milenial, dan kemudian harapan regenerasi politik. Tapi ketika publik tahu bahwa tampilnya beliau dalam proses Pilpres 2024 ini berjalan dengan sesuatu yang kemudian menyalahi etika politik dan etika republik, ini kemudian menjadi beban bagi Mas Gibran. Baik, Pak Erlangga, Presiden kan sudah menyatakan tidak mencampuri karena Gibran anaknya sudah dewasa, bertanggung jawab untuk diri sendiri. Bagaimana Anda menilai ini, Pak Erlangga? Iya, tapi kita bisa melihat bahwa dalam proses-proses sebelumnya, kita bisa menyaksikan bagaimana seperti kemudian ketua hakim Mahkamah Konstitusi yang merupakan bagian dari keluarga dari Mas Gibran itu memberikan suara yang mengubah kemudian bagaimana keputusan hukum yang diambil apabila kemudian kita merujuk pada gugatan sebelumnya. Nah, di sini padahal salah satu etika penting dalam lembaga yudikatif terutama MK adalah tidak terlibat dalam kasus yang kemudian berhubungan dengan ada relasi kekeluargaan karena menghindari konflik of interest. Nah, pada poin ini sebetulnya fokus persoalan utama dari tampilnya Mas Gibran, sehingga bukan semata-mata persoalan sehubungan dengan dinasti politik. Termasuk soal Gibran yang masih kader PDIP, ya, persoalan etika itu bahkan menurut Anda tidak seberat apa yang kemudian kemarin sudah diputuskan MK soal gugatan usia batas capres-cawapres? Kalau kita lihat dalam skala prioritas, maka prioritas paling utama itu adalah problem yang muncul dalam gugatan Mahkamah Konstitusi yang dikabulkan oleh MK tadi. Nah, terkait dengan kemudian problem etika politik, hubungan antar partai dan Mas Gibran sebagai kader dari PDI Perjuangan, kalau kita melihat sudah sepantasnya seharusnya Mas Gibran kemudian memberikan dukungan kepada kandidat yang didukung oleh partainya, bukan kemudian mencalonkan di dalam partai lain. Tapi saya lihat dalam skala prioritas yang paling utama adalah persoalan terkait dengan penggunaan hukum bagi kekuasaan. Kedua baru kemudian konsistensi sebagai kader partai. Baik, terima kasih Pak Erlangga Pribadi telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Terima kasih, Mbak. Saudara, usai jeda, ratusan siswa dari 3 sekolah dasar di Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondo, Sulawesi Utara alami keracunan. Diduga usai mengonsumsi makanan di sekolah, siswa mengeluhkan sakit perut, mual, dan juga pusing. Kita kembali usai jeda. Kompas TV, Rumah Pemilu.
Kompas TV, Rumah Pemilu. Kompas Update dipersembahkan oleh Prenagen, nutrisi lengkap ibu dan buah hati. Anda menyaksikan Kompas Update pukul 19 waktu Indonesia Barat, saya Friska Clarissa. Sahabat Ganjar kembali menghibur masyarakat dengan mengadakan Pesta Rakyat Ganjar Pranowo di Cianjur, Jawa Barat. Penyelenggaraan pesta ke-13 ini berlangsung meriah dengan dihadiri ribuan masyarakat Cianjur. Sahabat Ganjar menggelar Pesta Rakyat ke-13. Pesta kali ini berlangsung di Taman Prawatasari Cianjur, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Acara konser musik dan pameran UMKM itu mampu menarik perhatian ribuan masyarakat Cianjur yang dihibur oleh penampilan dari musisi nasional, diantaranya Arvezio, Kuburan Band, serta Soljah. Ketua DPP Sahabat Ganjar, Gus Nahib Sodik, menerangkan tujuan dari Pesta Rakyat ini sebagai upaya dalam menyosialisasikan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden 2024 kepada masyarakat. Sementara itu, Afti, seorang warga Cianjur, mengaku sudah berniat untuk mendatangi Pesta Rakyat ini. Ia merasa sangat terhibur. Sebagai warga, ia mendoakan Ganjar Mahfud bisa memimpin Indonesia ke depan dengan amanah. Saya mengucapkan terima kasih terhadap masyarakat Cianjur yang telah beramai-ramai untuk mendengarkan sosialisasi dari sahabat Ganjar, Ganjar Mahfud menang 1 putaran. Harapan kedepannya kepada seluruh masyarakat se-Nusantara, sebangsa dan setanah air. Ayo bersama sahabat Ganjar, kita hantarkan Pak Ganjar Mahfud untuk menjadi presiden dan wakil presiden di tahun 2024. Terima kasih sudah menghibur masyarakat Cianjur, dan alhamdulillah kami sangat terhibur atas acara ini. Gak sia-sia datang ke Cianjur ini, emang niatnya pengen ke sini. Alhamdulillah sukses, meriah, megah, top. Semoga untuk Pak Ganjar terpilih menjadi presiden, dan semoga amanah untuk semua masyarakat Indonesia. Demikian Kompas Update kali ini, saya Friska Clarissa, sampai jumpa. Kompas Update dipersembahkan oleh Morinaga Cilgo. Morinaga Cilgo, nutrisi berkualitas, harganya terjangkau. Cilgo. Prenagen, kaya akan protein, omega 3, dan kalsium. Penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Minum selama hamil 9 bulan. Prenagen. Minum dulu biar nggak capek. Senang kan melihat anak tumbuh dengan baik bersama Morinaga Cilgo, nutrisi berkualitas untuk dukung daya tahan tubuh, bantu tumbuh kembangnya. Morinaga Cilgo. Galon Le Mineral 100% bebas BPA, aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Wow, kirain po, taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1, tren baru. Double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go, oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go, hotnya in, langsung go. Hey guys. Ku bawa segelas susu, tunjukin gaya paling kerenmu. Mainkan beatmu, nyanyikan lagu, semua mata tertuju padamu. Hey, lihat aku, putar celup jadi seru. Hey, lihat aku, putar celup jadi seru. Oh. Aha, aku tahu. Ayah butuh sikat gigi Pepsodent baru yang dibeli ibu. Ini pasti lebih nyaman. Pepsodent Brilian? Sangat lembut dan nyaman. Nah, bener kan? Pepsodent Brilian, nyaman sikatnya, nyaman harganya. Alergi jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN, bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya redakan alergi. Indal CTN. Luka, memar di kulit. sakit. Pegal ini nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit.
Gak usah ngeluh kalau sakit, pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Wahid! Hey guys. Ku bawa segelas susu, tunjukin gaya paling kerenmu. Mainkan beatmu, nyanyikan lagu, semua mata tertuju padamu. Hey, lihat aku, putar celup jadi seru. Hey, lihat aku, putar celup jadi seru. Mau mie. Tenang, kan ada mie oven. Pilihan lebih sehat. Produksinya di oven, bukan digoreng. Minyak kenyal, rasanya lebih enak. Enak. Mie oven, sehat, enak lagi. Yuk, sarapan Energen sereal. Aku yang buat ya, Bu. Aku mau vanila. Aku mau yang coklat. Energen, sereal nomor 1 di Indonesia. Terbuat dari gandum Australia, bernutrisi dan mengenyangkan. Kenyang. Memiliki potensi unggulan di bidang pertanian, Kabupaten Tabanan di Provinsi Bali berupaya memajukan pertanian dan percepatan pembangunan di desa-desa, salah satunya melalui inovasi program Bungan Desa atau Bupati Ngantor di Desa. Bagaimana inovasi Bungan Desa dalam memajukan Kabupaten Tabanan? Bincang kita, inovasi layanan publik menuju Tabanan Maju, Selasa 24 Oktober, pukul 9:30 pagi, di Kompas TV. Dipersembahkan oleh Saudara, ratusan siswa dari 3 sekolah dasar di Kecamatan Lola, Kabupaten Bulang Mongondo, Sulawesi Utara, keracunan diduga usai mengonsumsi makanan di sekolah. Siswa mengeluhkan sakit perut, mual, dan pusing. Sebagian siswa yang mengalami keracunan dibawa ke puskesmas tempat dan sebagian lagi dirujuk ke Rumah Sakit Dato Binangkang, Bulang Mongondo, Sulawesi Utara. Gejala keracunan dirasakan siswa diduga usai mengonsumsi makanan gratis di sekolah lewat program Jenius dari Badan Pangan Nasional. Terdiri dari makanan olahan dan susu kotak. Dia mengeluh perut sakit setelah mengkonsumsi susu yang itu diberikan oleh pihak sekolah tadi dibagikan. Mengkonsumsi makanan tambahan yang dilaksanakan berdasarkan program Jenius. Di program Jenius ini merupakan program pemberian makanan tambahan bagi anak sekolah dari Badan Pangan Nasional. Nah, jenis makanan yang dibagikan kepada anak sekolah itu ada makanan yang dalam bentuk kotak, kemudian ada makanan yang dalam bentuk olahan, jadi seperti nugget ya. Saudara, akibat kemarau panjang, warga di Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur berebut air bersih untuk minum dan memasak nasi. Kita kembali usai jeda. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Alergi jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN. Bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya Redakan alergi. Indal CTN. Luka, memar di kulit. Sakit. Pagalino nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit, pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Wahid. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral.
Oh, Aha, aku tahu. Ayah butuh sikat gigi Pepsodent baru yang dibeli ibu. Ini pasti lebih nyaman. Pepsodent Brilian? Sangat lembut dan nyaman. Nah, bener kan? Pepsodent Brilian, nyaman sikatnya, nyaman harganya. Mau mie. Tenang, kan ada mie oven. Pilihan lebih sehat. Produksinya di oven, bukan digoreng. Minyak kenyal, rasanya lebih enak. Enak. Oven. Sehat, enak lagi. Wow, kirain kok taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1. Tren baru. Double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Mandi pakai sabun saja, kuman kotorannya masih ada. Baru ProGuard Daily Purifying. Si mineral angkat kotoran sampai pori terdalam. Antibacterial Plus lawan 99,9% kuman. Kulit bersih maksimal dengan ProGuard Daily Purifying. Wingscare. Jika anak demam, Bodrexin solusinya. Bodrexin demam sirup untuk anak usia 0 tahun ke atas. Baru Bodrexin demam forte untuk anak usia 6 tahun ke atas. Formula efektif bantu turunkan berbagai macam demam. Bodrexin demam cepat turunkan panas demam anak. Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit, lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit, lapar. Sari Gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Anda kembali bersama kami di Sapa Indonesia. Malam Mahkamah Konstitusi menolak gugatan yang menginginkan batas usia calon presiden menjadi 70 tahun. Putusan MK memuluskan langkah Ketua Umum Prabowo Subianto yang berusia 72 tahun jadi kontestan pemilu presiden. MK siang hari ini memutus menolak gugatan soal batas usia capres menjadi maksimal 70 tahun dan tidak pernah terkait pelanggaran HAM. Permohonan gugatan diajukan Wiwit Arianto, Rahayu, Fatika Sari, dan Rio Saputra. Mereka menilai usia mempengaruhi kemampuan kepemimpinan seseorang. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya, amar putusan mengadili 1. Menyatakan permohonan para pemohon sepanjang pengujian norma pasal 169 huruf Q Undang-Undang 7 2017 tidak dapat diterima. 2. Menolak permohonan para pemohon untuk selain dan selebihnya. Dalam sidang Mahkamah Konstitusi yang memutus batas usia capres-cawapres, kuasa hukum penggugat menginterupsi Ketua MK Anwar Usman terkait konflik kepentingan. Mulanya kuasa hukum penggugat Anang Swindro meminta berbicara sebelum pembacaan putusan. Anang pun langsung menyinggung soal konflik kepentingan Ketua MK Anwar Usman yang memiliki hubungan keluarga dengan salah satu bakal calon peserta Pilpres Gibran Rakabuming Raka. Perkara 102. Mohon izin bicara sebentar sebelum dibacakan terkait dengan putusan perkara 102 yang mulia. Ya, apa yang mau disampaikan? Baik, terima kasih kesempatannya yang mulia. Terkait dengan apa yang ingin kami sampaikan adalah bahwa setelah kita ketahui bersama terkait dengan permohonan yang kami ajukan ini adalah berkaitan dengan persyaratan calon presiden dan calon wakil presiden, yang kemudian kita juga sama-sama mengetahui bahwa keponakan yang mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Mas Gibran Rakabuming Raka. Sebentar, dengarkan putusan dulu ya. Sebentar saja yang mulia. Karena ini berkaitan dengan konflik benturan kepentingan yang mulia. Jadi kami mohon yang mulia. Tunggu pembacaan putusan, ya. Dengarkan dulu, ya. Baik yang mulia, terima kasih. Kalau sidang putusan begini ini nggak ada interupsi.
Sorotan lain akibat kemarau panjang, warga di Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur berebut air bersih untuk minum dan memasak nasi. Karena suplai air terbatas, masing-masing warga diberi jatah pengambilan air. Warga desa Montorna, Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur berebut air suplai dari BPBD Kabupaten Sumeneb. Karena suplai air terbatas, masing-masing warga hanya dapat jatah 2 timba yang hanya cukup untuk minum dan memasak. Saat ini sumber air warga seperti sumur dan sungai sudah kering. Mulai ada kekeringan, itu banyak warga yang ambil airnya ke luar Montorna, seperti di desa Senatan Pasian. Saudara, tank serta peralatan tempur militer Israel kepung jalur Gaza dan bersiap melakukan serangan darat. Kita kembali usai jeda. Mineral 100% bebas BPA, aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Jalan yuk! Usia nambah gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, linu, dan nyeri sendi. Hotnya Hotin banget deh. Rasakan kelembutan coklat dipadukan dengan kebaikan susu. Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Galon Le Mineral 100% bebas BPA, aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Hey guys. Ku bawa segelas susu, tunjukin gaya paling kerenmu. Mainkan beatmu, nyanyikan lagu, semua mata tertuju padamu. Hey, lihat aku, putar celup jadi seru. Hey, lihat aku, putar celup jadi seru. Oh. Aha, aku tahu. Ayah butuh sikat gigi Pepsodent baru yang dibeli ibu. Ini pasti lebih nyaman. Pepsodent Brilian? Sangat lembut dan nyaman. Nah, bener kan? Pepsodent Brilian, nyaman sikatnya, nyaman harganya. Wow, kirain po, taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1. Tren baru, double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Wah, boleh coy. Kenalin nih, Hoki Lakman. Dari kecil, hoki. Sampai gede, hoki. Bikin apa aja, hoki. Rahasianya, pilih partner yang double pinter. Isuzu. 1. Produknya keren, irit BBM, dan inovatif. 2. After sales-nya mantep, spare part tersedia. Jadi double hoki buat bagi-bagi rezeki. Isuzu, real partner, real journey. Yuk, sarapan Energen sereal. Aku yang buat ya, Bu. Aku mau vanila. Aku mau yang coklat. Energen, sereal nomor 1 di Indonesia. Terbuat dari gandum Australia, bernutrisi dan mengenyangkan. Kenyang. Memiliki potensi unggulan di bidang pertanian, Kabupaten Tabanan di Provinsi Bali berupaya memajukan pertanian dan percepatan pembangunan di desa-desa. Salah satunya melalui inovasi program Bungan Desa atau Bupati Ngantor di Desa. Bagaimana inovasi Bungan Desa dalam memajukan Kabupaten Tabanan? Bincang kita. Inovasi layanan publik menuju Tabanan Maju. Selasa 24 Oktober pukul 9:30 pagi di Kompas TV. Dipersembahkan oleh
Saudara, hingga hari ke-16 perang Israel dengan Hamas tak kunjung reda, keduanya saling lancarkan serangan dan militer Israel bersiap lancarkan serangan darat dalam waktu dekat. Serangan roket Israel tak henti membombardir wilayah pemukiman Gaza. Israel akan lancarkan serangan darat ke Hamas selama 3 bulan di jalur Gaza. Saudara, festival mendayung perahu menggunakan satu kaki meriahkan suasana danau di Myanmar. Lebih lengkap usai jeda. Le Mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le Mineral. Imajinasi dimulai dari Java Pay. Terbukti untuk gedung tinggi, resort, dan rumah Anda. Java Pay, primer, cat eksterior, dan super interior. Kini dengan mesin tinting dan teknologi insulated emulsion, 2 derajat lebih sejuk. Java Paint melindungi semua yang Anda cintai. Dari Atlantic Ocean Paint, Colors of the World brought home. Hey guys. Ku bawa segelas susu, tunjukin gaya paling kerenmu. Mainkan beatmu, nyanyikan lagu, semua mata tertuju padamu. Hey, lihat aku, putar celup jadi seru. Hey, lihat aku, putar celup jadi seru. Berani. Menjadi berani butuh langkah yang pasti. Berani tetap berjalan di jalan yang benar. Berani hijrah secara finansial. Berani hijrah secara syariah. Saatnya beranikan diri berubah menjadi yang lebih baik. Dimulai dari Dana Syariah yang bisa jadi partner pendanaan yang amanah. Untuk bantu kamu raih banyak impian. Berani hijrah, temukan jalan. Ayo hijrah finansial. Galon Le Mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Cat besi dan kayu yang biasa dong. Jangan yang biasa-biasa. Maksud? Pilih cat kayu dan besi kualitas Jawara. Cat Altex kaleng merah, Altex sintetik, warna mengkilap, pilihannya lengkap. Cat Altex sintetik, keringnya cepat, tahan lama. Wow. Cat Altex sintetik kaleng merah, kualitas Jawara. Wow, boleh coy. Kenalin nih, Hoki Lakman. Dari kecil, hoki. Sampai gede, hoki. Bikin apa aja, hoki. Rahasianya, pilih partner yang double pinter. Isuzu. 1. Produknya keren, irit BBM, dan inovatif. 2. After salesnya mantep, spare part tersedia. Jadi double hoki buat bagi-bagi rezeki. Isuzu, real partner, real journey. Yuk sarapan Energen sereal. Aku yang buat ya Bu, aku mau vanila. Aku mau yang coklat. Energen, sereal nomor 1 di Indonesia. Terbuat dari gandum Australia, bernutrisi dan mengenyangkan. Memiliki potensi unggulan di bidang pertanian, Kabupaten Tabanan di Provinsi Bali berupaya memajukan pertanian dan percepatan pembangunan di desa-desa. Salah satunya melalui inovasi program Bungan Desa atau Bupati Ngantor di Desa. Bagaimana inovasi Bungan Desa dalam memajukan Kabupaten Tabanan? Bincang kita. Inovasi layanan publik menuju Tabanan Maju. Selasa 24 Oktober pukul 9:30 pagi di Kompas TV. Dipersembahkan oleh
Saudara, Festival Mendayung meriahkan suasana Danau Inle di tengah konflik bersenjata yang melanda Myanmar. Peserta festival diramaikan oleh para nelayan desa setempat. Yang unik dari festival ini, para nelayan mendayung kapal menggunakan satu kaki. Dengan tabuhan alat musik tradisional, kapal-kapal kecil di kayu menarik kapal besar berbentuk burung berwarna emas. Dalam festival Tongkang, Karawe kini diarak mengelilingi danau. Para peserta menyapa warga desa-desa di pinggir danau. Itu dia akhir dari Sapa Indonesia Malam. Terima kasih telah mengupdate informasi Anda bersama kami. Saya Liviana Charlisa. Saya Friska Clarissa, terima kasih. Selamat malam, sampai jumpa. Strateginya. Anda yakin bisa mendapatkan suara rakyat di Jawa Timur? Sepakat mengusung Prabowo Subianto dan Saudara Gibran sebagai calon wakil presiden. Orang tua itu hanya mendoakan dan merestui. Nilu, Senin 23 Oktober, pukul 8:30 malam di Kompas TV. Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan berita utama yang didukung oleh Apa kabar saudara? Selama 1 jam ke depan, Berita Utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik bersama dengan saya, Rizona Gali. Dan saya, Valentina Sitorus. Mahkamah Konstitusi menolak semua gugatan pada uji materi Undang-Undang Pemilu tentang batas maksimal usia Capres dan Cawapres hingga tidak pernah melakukan pelanggaran HAM berat. Informasi dan ulasan lengkapnya saudara akan kami hadirkan bersama dengan berita pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda. Dan berita utama lain yang aktual untuk Anda simak di antaranya. Jelang 3 hari masa akhir pendaftaran Pilpres, Baca Pres Prabowo Subianto akhirnya mengumumkan nama pendampingnya, yakni putra sulung Presiden Joko Widodo, yakni Gibran Rakabuming Raka. Duet Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar mengunggah momen lucu tentang sarung. Caimin di sini menyabet Anies Baswedan dengan sarungnya. Hari ini militer Israel meluncurkan lebih dari 300 serangan udara di jalur Gaza. Sementara itu, serangan udara Israel di kota Khan Yunis, selatan Gaza pada Sabtu lalu menghancurkan sejumlah gedung tempat tinggal penduduk. Kita ke informasi pertama, saudara. Sebuah lahan kosong yang jadi tempat penampungan barang bekas di Jalan Perintis Kemerdekaan Pulau Gadung, Jakarta Timur, Senin dini hari terbakar.
Api berkobar hebat dari sebuah lahan kosong yang berada di Jalan Perintis Kemerdekaan Pulau Gadung, Jakarta Timur, Senin dini hari. Sempat terdengar beberapa kali suara ledakan dari area ini. Banyaknya bahan yang mudah terbakar serta luasnya area yang terbakar sempat membuat petugas damkar kesulitan untuk melakukan proses pemadaman. Api baru bisa dipadamkan 3 jam kemudian setelah 13 unit mobil damkar diterjunkan ke lokasi kebakaran. Sebuah gudang penyimpanan kap mobil di Karawang, Jawa Barat Senin siang terbakar. Terjadi ledakan cukup besar sebelum terjadi kebakaran. Kebakaran melanda gudang pabrik produksi kap mobil di Ciampel, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Sebelum kebakaran terjadi, sempat terdengar bunyi ledakan cukup keras dari dalam gedung. Setelahnya terjadi ledakan api langsung membakar gedung dan menjalar ke ilalang sekitar pabrik. Api dapat dipadamkan 1 jam kemudian setelah 9 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan. Polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran dan sumber ledakan. Sementara itu, saudara, kebakaran menghanguskan 4 bangunan di Padang, Sumatera Barat Senin siang. Api dengan cepat membesar karena salah satu bangunan yang terbakar merupakan kios tempat menjual bahan bakar eceran. Sempat terdengar ledakan saat kebakaran terjadi. Kebakaran diduga terjadi akibat percikan api dari salah satu rumah yang menjual BBM eceran. 9 mobil pemadam diterjunkan dan api baru bisa dipadamkan setelah 45 menit proses pemadaman. Kita ke informasi selanjutnya, saudara. Mahkamah Konstitusi menolak semua gugatan pada uji materi Undang-Undang Pemilu yang putusannya dibacakan hari ini, termasuk terkait batas maksimal usia Capres dan Cawapres. 5 perkara yang diputuskan hari ini, saudara, berkaitan dengan pasal 169 huruf D, huruf N, dan huruf H Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam perkara nomor 102, pemohon usia maksimal 70 tahun dan tidak pernah melakukan pelanggaran HAM berat, terdapat dissenting opinion atau perbedaan pendapat oleh Hakim Konstitusi, yaitu Hakim Suhartoyo. Dissenting opinion juga terjadi pada sidang putusan perkara nomor 104 yang memohon usia minimal Capres dan Cawapres yaitu 21 tahun dan maksimal 65 tahun, serta batasan kompetensi hanya 2 kali. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya, amar putusan mengadili: 1. Menyatakan permohonan para pemohon sepanjang pengujian norma pasal 169 huruf Q Undang-Undang 7 2017 tidak dapat diterima. 2. Menolak permohonan para pemohon untuk selain dan selebihnya. Interupsi juga sempat terjadi saat Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman ini akan membacakan putusan MK terkait dengan gugatan batas usia Capres-Cawapres.